Chapter 541. 6 lengan dan 3 kepala. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang sarang jaket, Han Li dengan santai menyerahkan sebotol pil obat kepada Wen Xiu. Wen Xiu segera bersyukur dan segera memasuki pengasingan untuk memperbaiki kekuatan obat mereka. Han Li kemudian menyegel dirinya di dalam ruangan lain dan mulai mempelajari pelat tembaga. Dia dengan hati-hati memeriksa barang itu saat dia duduk bersila. Hanya satu sisi pelat tembaga yang bertuliskan karakter, yang lain diukir dengan penggambaran aneh dari monster yang tampak agak tangguh. Monster itu memiliki 3 kepala dengan mata ganas bersama dengan 6 tangan terangkat ke langit. Tidak jelas apa yang seharusnya dilakukan. Setelah melihatnya sejenak dengan cemberut, Han Li mengeluarkan buku persembunyian tua dengan mantra tanpa nama dan membandingkan karakter yang tertulis. Dia menemukan bahwa karakternya sebagian besar sama kecuali untuk perbedaan kecil. Tampaknya mereka memiliki asal-usul yang sama, tetapi ditulis dengan gaya penulisan yang sangat berbeda. Karena dia tidak dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di permukaan, Han Li memasukkan kekuatan sihirnya ke pelat tembaga tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu mulai menyerap kekuatan sihirnya, pelat tembaga mengeluarkan dengungan yang jelas dan mulai bergetar. Kemudian berkembang dengan cemerlang dengan cahaya putih dan berkas cahaya kuning pekat mulai keluar dari sisi pelat tembaga, memproyeksikan gambar ke dinding. Han Li senang dengan perkembangan dan menjadi terpesona dengan apa yang dilihatnya. Gambar itu menggambarkan binatang iblis berbentuk manusia, ditutupi dengan sisik dan dengan satu tanduk di kepalanya. Itu muncul persis sama dengan binatang iblis berkepala 3, 6 tangan di bagian belakang piring, tetapi hanya dengan 1 kepala. Sama seperti Han Li bingung dengan ini, gambar berubah dengan kilatan cahaya. Sekarang digambarkan binatang iblis itu duduk bersila dengan tangan tergenggam dengan gerakan tangan yang aneh. Seluruh tubuhnya berkerut dalam posisi membingungkan, membuat Han Li bingung. Sesaat kemudian, gambar itu berubah lagi, mengungkapkan bahwa binatang iblis itu telah mengubah mantra tangannya dan tubuhnya berkerut sekali lagi, dengan asumsi postur aneh lainnya. Gambar-gambar itu secara berkala bergeser untuk mengungkapkan perubahan yang tak terlukiskan dalam gerakan tangan dan postur seolah-olah sedang mengembangkan semacam teknik. 1 jam kemudian, lampu pelat tembaga itu meredup dan gambar-gambar itu menghilang. Han Li telah menghitung 36 posisi berbeda yang diambil oleh binatang iblis itu. Dia menggosok hidungnya dan melihat benda di tangannya dengan ekspresi aneh. Meskipun dia tidak tahu apa arti karakter di pelat tembaga, dia dapat mengetahui dari gambar bahwa item ini bukan sesuatu untuk pembudidaya manusia. Itu dengan jelas merekam seni kultivasi iblis. Sebelum ini, dia tidak tahu bahwa binatang iblis bahkan berkultivasi. Bukankah binatang iblis secara bawaan mampu menyerap ki spiritual? Mengapa mereka berkultivasi? Tampaknya seni kultivasi harus cukup penting untuk binatang iblis yang mampu mengambil bentuk manusia. Namun, Han Li melihat pelat tembaga di tangannya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis. Bahkan jika dia bisa memahami kata-kata di atasnya, apakah dia berani mengolah seni kultivasi iblis? Selain itu, dia saat ini tidak kekurangan teknik kelas tinggi. Koleksi lengkap seni yin yang mendalam masih ditempatkan dengan pas di dalam kantong penyimpanannya. Dengan pemikiran itu, tidak heran kultivator berkulit gelap sengaja membingungkan item itu selama pertemuan perdagangan. Itu sama sekali tidak berguna. Han Li merasa seperti orang bodoh dan menjadi murung. Karena tulisan di pelat tembaga adalah seni kultivasi khusus untuk iblis, dia tidak akan bisa menguraikannya tidak peduli berapa banyak slip batu giok manusia yang dia lihat. Sepertinya isi dari buku petak umpet itu sama. Han Li menghela napas panjang dan meletakkan kedua barang itu ke dalam kantong penyimpanannya dengan ekspresi sedih sebelum meninggalkan ruang batu. Han Li merasa agak kecewa setelah harapannya pupus. Namun, suasana hatinya dengan cepat menyesuaikan saat dia membuat persiapan untuk menuju ke kedalaman yang menakjubkan. Memperoleh Demon Echo Grace tingkat tinggi saat ini menjadi prioritas utamanya.
Itu secara langsung dapat membantunya mencapai tingkat yang sepenuhnya lebih tinggi di jalannya menuju keabadian. Setelah dia mengkonsumsi manik-manik pelangi, dia bisa merasakan bakat kultivasinya terus berubah menjadi lebih baik selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki akar spiritual surgawi atau jenius luar biasa lainnya, dia sekarang mampu menyerap dan memperbaiki ki spiritual pada tingkat pembudidaya dengan 3 elemen akar spiritual. Phil Heavenman benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kesempatan Hanli untuk memadatkan Naschen Soul sekarang lebih tinggi. Ketika Hanli meninggalkan ruangan, Wen Xiu masih dalam pengasingan. Dia memperhitungkan bahwa dia akan membutuhkan 3 bulan lagi untuk memperbaiki semua obatnya. Hanli tidak mengganggunya. Setelah berpikir lebih jauh, dia meninggalkan beberapa alat sihir bersama dengan mantra kontrol untuk formasi mantra kediaman gua sebelum berangkat dari pulau. Hanli melihat sekeliling saat berada di langit dan menentukan arahnya sebelum terbang menuju kedalaman yang menakjubkan. Sepanjang jalan, Hanli menemukan beberapa binatang iblis dan dengan kejam memusnahkan mereka. Adapun setiap manusia yang dia lihat, dia mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Hanli akhirnya tiba di sekitar kedalaman menakjubkan setelah bepergian selama sebulan. Pada saat itu, dia mulai menyembunyikan auranya dan mulai menyembunyikan jejaknya. Karena lautan ini berada di bawah kekuasaan binatang iblis kelas tinggi, Hanli secara alami harus sangat berhati-hati. Dia tidak berani mengandalkan keberuntungannya. Seperti yang diharapkan, Hanli menemukan banyak binatang iblis di sepanjang jalan, tetapi dengan teknik penyembunyiannya yang luar biasa, dia dapat menghindari perhatian mereka. Beberapa hari kemudian, Hanli berhenti di udara dan menatap sebuah pulau kecil di kejauhan dengan ekspresi serius. Pulau itu adalah sarang binatang iblis kelas 8 yang Wen Xiu bicarakan. Hanli tidak berani terburu-buru ke dalamnya. Jika Windbreaker Beast kuno hadir di pulau itu, dia pasti akan mati. Untuk alasan yang sama, dia hanya menyapukan pandangannya ke pulau itu, tidak berani melepaskan indera spiritualnya. Hanli melihat karang muncul dari laut jauh dari pulau dan menempatkan formasi kecil di atasnya. Dia kemudian duduk di atasnya dan diam-diam bermeditasi sambil berjaga-jaga di pulau itu. Dia tidak akan dengan mudah mengambil tindakan sampai dia bisa memprediksi gerakan binatang iblis kelas 8 itu. Sayangnya, rumput rok pelangi tidak berpengaruh pada binatang iblis yang kelas 8 dan lebih tinggi. Kalau tidak, dia pasti sudah menggunakan rumput untuk memancing Windbreaker Beast kuno pergi, daripada memilih untuk berjaga-jaga di sini. Hari demi hari berlalu dengan Hanli menatap pulau dari karang. Beberapa bulan akhirnya berlalu tanpa Hanli melihat tanda-tanda gerakan binatang iblis. Dia akhirnya menjadi suram karena menunggu. Mungkinkah binatang iblis yang sedang berkembang tidak ada di pulau sekarang dan Windbreaker Beast meninggalkan sarangnya? Hanli curiga. Namun 1 bulan lagi berlalu tanpa perkembangan. Tak berdaya, Hanli akhirnya mengambil keputusan untuk memasuki pulau dan menyelidiki. Dia tidak akan menyia-nyiakan beberapa tahun di terumbu karang. Pagi-pagi keesokan harinya, tepat saat sinar matahari mulai menyinari langit, Hanli menahan semua ki spiritual di tubuhnya dan diam-diam terbang ke pulau itu. Dia telah mengamati pulau kecil itu selama beberapa bulan dan mengetahui medannya seperti punggung tangannya. Dia terbang setengah jalan ke atas gunung dan melihat beberapa batu besar menyembunyikan gua yang gelap gulita, seperti yang dijelaskan Wen Xiu. Hanli menyipitkan matanya. Setelah menempatkan beberapa teknik sihir tambahan di tubuhnya dan melepaskan penyamarannya, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Hanli kemudian dengan hati-hati memasuki gua dan perlahan melepaskan indera spiritualnya, sesekali memeriksa sekelilingnya. Gua itu sangat dalam, dan semakin dalam dia pergi, semakin lembab jadinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Hanli berhenti di sudut dengan ekspresi gugup di wajahnya. Hanli perlahan menutup matanya dan mengintai ke depan dengan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya.
Hanli kemudian menggertakkan giginya dan dengan ragu berbelok di tikungan. Cahaya tiba-tiba bersinar di hadapannya untuk mengungkapkan sebuah gua alam yang besar. Lebarnya setidaknya 300 meter dan tingginya lebih dari 30 meter. Dinding dan langit-langitnya berkedip-kedip dengan cahaya hijau dan ada genangan air biru tua di tengahnya yang tampak sangat panas. Ada vegetasi aneh yang tumbuh di sekitar kolam. Ketika tatapan Hanli jatuh ke vegetasi, dia melihat beberapa batang sesuatu yang pendek dan hitam legam. Kegembiraan berkedip-kedip di matanya. Tangkainya adalah Demon Echo Grass yang dia cari. Demon Echo Grass hanya akan menjadi hitam ketika tumbuh di dekat binatang iblis kelas 8. Itu abu-abu ketika tumbuh di dekat kelas yang lebih rendah. Saat Hanli menatap kolam di tengah, kegembiraan sesaat muncul di wajahnya sebelum segera digantikan dengan kesungguhan. Jika Windbreaker Beast ada di dalam gua, kemungkinan besar itu ada di dalam kolam. Meskipun dia telah menyapu kolam dengan indera spiritualnya, kolam itu sangat dalam. Dia hanya memeriksa sebagian kecil darinya. Hanli menjilat bibirnya dan menguatkan hatinya. Tubuhnya kabur sebelum muncul kembali di sisi kolam. Dia dengan lembut menepuk kantong penyimpanannya dan mengeluarkan kotak batu giok. Dia kemudian dengan cepat meraih ke tanah dengan tangannya yang bebas. Chapter 542. Penggarap Iblis kelas 9. Dia dengan cepat memanen Demon Echo Grass dan memasukkannya ke dalam kotak giok, tanah, dan semuanya. Klik. Hanli dengan lancar menutup-tutup kotak giok dengan sedikit kegembiraan. Itu di luar dugaannya, betapa sederhananya mendapatkan Demon Echo Grass. Namun, dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Hanli segera berbalik dan hendak berangkat ketika dia mendengar suara tenang dari belakangnya. Kamu tinggal di dekatnya begitu lama hanya untuk mendapatkan tanaman itu? Pembudidaya manusia benar-benar membingungkan. Kata-kata ini diucapkan oleh suara laki-laki yang aneh. Ekspresi Hanli sangat berubah dan wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia segera memaksa dirinya untuk tenang dan berbalik dengan kabur. Dia melihat sosok berjubah biru yang sedang menatapnya dengan rasa ingin tahu yang jelas. Setelah melihat dengan jelas penampilan sosok itu, Hanli meringis. Kultivator iblis memiliki syal perak di bagian atas kepalanya, jubah biru di tubuhnya, dan sepatu kasar di kakinya. Selain hidungnya yang mancung dan runcing serta matanya yang hijau dan sipit, semua aspek lain tidak dapat dibedakan dari manusia. Hanli dengan panik memeriksa pria itu beberapa kali. Dengan bentuk manusia yang hampir sempurna dari binatang iblis ini, mungkinkah itu binatang iblis kelas 9 atau 10 yang legendaris? Tubuh Hanli menjadi kaku dan tangannya sudah terikat pada 5 elemen band dan kantong binatang rohnya. Namun, dia tidak berani menyerang. Dirimu yang terhormat memperhatikanku selama beberapa waktu. Hanli bisa mendengar bahwa suaranya menjadi serak yang tidak menyenangkan. Ketika pembudidaya iblis mendengar ini, ekspresinya bergerak. Dia kemudian tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih bersih dan menyipitkan matanya, berkata, "Itu benar, aku tahu kamu ada di sana sejak kamu tiba. Saya hanya mengira Anda adalah seorang kultivator manusia yang lewat dan tidak memperhatikan Anda. Namun siapa sangka sebelum hari berlalu, Anda akan duduk-duduk di terumbu karang terdekat. Aku, Feng, memang sangat penasaran." Tidak tahu apakah itu tipuan pikiran atau bukan, Hanli merasa bahwa gigi pria itu agak tajam dan samar-samar berkilau dengan cahaya dingin. Hati Hanli semakin jatuh saat dia berpikir, nama keluarganya adalah Feng. Maka dia pastilah Windbreaker Beast yang sudah dewasa. Hanli memaksakan senyum dan bertanya, "Karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak menyerangku?" Windbreaker Beast dengan aneh tersenyum dan berkata, "Aku sebenarnya ingin bertemu denganmu lebih cepat, tapi aku baru saja mencapai tahap kedua dari metamorfosisku. Sambil menstabilkannya, sulit bagiku untuk keluar. Karena kebetulan, saya benar-benar selesai menstabilkan bentuk saya sekarang dan akan pergi.
Tetapi saya tidak menyangka bahwa rekan Daoi akan lari ke sarang saya atas kemauan Anda sendiri. Itu cukup mengejutkan. Metamorfosis tahap kedua, mungkinkah Anda telah memasuki kelas 9? Wajah Han Li menjadi pucat dan tangannya tanpa sadar dipenuhi keringat dingin. Kultivator iblis Windbreaker yang sepenuhnya matang berkedip dan dengan santai menjawab, kelas 9? Begitulah cara kalian manusia membedakan kami para iblis. Bagaimanapun, saya mencapai tingkat 2 dari tahap metamorfosis, yang akan setara dengan apa yang Anda sebut binatang iblis kelas 9. Han Li terdiam saat mendengar pengakuan tenang iblis itu. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya berkedut menjadi senyum pahit. Apakah itu binatang iblis kelas 8? Dia pikir dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi di hadapan seorang pembudidaya iblis kelas 9, dia tidak punya harapan untuk membebaskan diri. Tampaknya kematiannya akan menjadi hasil dari sesuatu yang sama sekali tidak dapat dihindari. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan lebih dari 10 garis cahaya biru yang mengelilinginya. Dia kemudian mengangkat tangannya, berniat membuka kantong binatang rohnya. Tetapi pada saat itu, pembudidaya iblis bergerak. Dia kabur di depan mata Han Li dan menyambar tas binatang roh dari tangannya. Meskipun banyak pedang terbang yang melindungi Han Li telah bergerak untuk memblokir pembudidaya iblis, dia terlalu cepat. Dia telah kembali ke tempat asalnya sebelum pedang bisa menyerangnya. Setelah beberapa saat keheranan yang luar biasa, wajah Han Li berubah pucat. Bagaimana dia bisa lupa bahwa Windbreaker Beast awalnya dikenal karena kecepatannya yang luar biasa? Kecepatan mereka sebagai binatang iblis kelas 9 hampir identik dengan teleportasi pada jarak yang begitu pendek. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melukainya. Pada saat itu, semburan pikiran yang kacau mulai muncul di benaknya. Kulit pucat Han Li mengalami perubahan lain saat dia menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan bola benang emas bercahaya. Han Li dengan cepat meraih bola dan menelannya. Setelah itu, dia tanpa kata menatap pembudidaya iblis berjubah biru. Dia telah memutuskan bahwa ketika dia menghadapi pintu kematian, dia akan menyalakan mutiara es surgawi dengan petir iblis-iblisnya. Dengan cara ini, bahkan jika kehancuran bersama tidak tercapai, lawan masih akan menderita luka berat. Pembudidaya iblis mengungkapkan keheranan saat melihat tindakan membingungkan Han Li, tetapi dia segera tersenyum dengan acuh tak acuh. Hehe. Tidak perlu rekan Daoi menjadi begitu cemas. Saya tidak memiliki niat jahat terhadap Anda. Dia dengan santai melemparkan kantong binatang roh ke atas dan ke bawah di tangannya saat dia berbicara. Han Li mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Apa maksudmu? Bukankah kamu binatang iblis saat ini memusnahkan pembudidaya manusia? Dia tidak ingin dipermainkan sebelum dia meninggal." Sudut mulut pembudidaya iblis berkedut dan dia menggelengkan kepalanya, berkata, "Binatang iblis yang telah membunuhmu hanyalah ras laut terdekat. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hanya tinggal di sini untuk sementara waktu karena saya menikmati kolam geyser di sini." Han Li tercengang. Dia tiba-tiba teringat bahwa Windbreaker Beast adalah binatang iblis yang terletak di antara burung iblis dan binatang laut. Karena itu, mereka tidak bisa benar-benar dianggap sebagai binatang iblis laut. Lebih jauh lagi, dari nada suaranya, sepertinya dia bukan berasal dari sekitar sini. Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin membunuhku? Ekspresi Han Li goyah sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengambil pedang terbangnya ke dalam tubuhnya dengan lambaian tangannya dan ekspresinya santai. Karena pedang terbangnya tidak mampu menghadapi pembudidaya iblis, dia mungkin juga ikut bermain. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia hanya akan meledakkan mutiara es surgawi. Kultivator iblis memasang ekspresi puas setelah melihat Han Li menyimpan harta sihirnya. "Saya senang berbicara dengan manusia yang berakal. Saya akan mengembalikan ini kepada Anda terlebih dahulu." Dia tidak melihat kantong binatang roh sebagai ancaman dan melemparkannya kembali ke Han Li. Han Li menangkapnya dan merasa agak lebih nyaman.
Kultivator iblis menatap Hanli dan berkata, apakah rekan Taois tertarik untuk berkunjung ke kediaman gua saya yang sebenarnya? Ini akan menjadi pertama kalinya saya mengundang seorang kultivator manusia. Meskipun nada pembudidaya iblis itu sopan, bagaimana mungkin Hanli menolak? Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Kultivator iblis itu tampak bahagia ketika Hanli setuju. Dia tanpa berkata-kata mengangkat tangannya dan bola cahaya biru muncul di dalamnya. Cahaya kemudian tumbuh beberapa kali lebih besar dan menyelimuti Hanli. Sok muncul di wajah Hanli, tapi dia tidak melawan. Dengan kilatan cahaya biru, pembudidaya iblis mulai menyeretnya ke dalam gelembung cahaya yang menyelimutinya. Kemudian, keduanya jatuh ke kolam dengan percikan. Karena cahaya biru redup yang dipancarkan dari gelembung di sekelilingnya, Hanli dapat dengan jelas melihat dunia di bawah air. Mungkin itu karena air yang aneh di kolam, tetapi tidak ada hewan lain selain beberapa ikan putih seukuran telapak tangan yang aneh. Juga tidak ada vegetasi laut. Kultivator iblis melihat bahwa Hanli benar-benar terpikat oleh pemandangan bawah laut dan hanya tersenyum. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, gelembung itu berhenti dan bergetar sesaat sebelum meluncur ke samping. Dalam sekejap mata, Hanli melihat gerbang batu hitam besar di depannya. Gerbang itu berkedip dengan cahaya putih seolah-olah ditutupi oleh batasan. Kultivator iblis itu menunjuk ke pintu batu dan dengan sopan berkata, "Kami telah tiba. Selamat datang di rumah sederhana saya. Saya harap rekan Daoi tidak menganggapnya terlalu lucu." Hanli memaksakan senyum, tapi tetap diam. Begitu gelembung menyentuh gerbang batu terbuka untuk mengungkapkan lapisan cahaya putih. Setelah mereka melewatinya, mereka memasuki lorong yang benar-benar kering. Gelembung yang mengelilingi Hanli kemudian menghilang. Dinding-dinding batunya disematkan dengan segala macam mutiara kecil yang memantulkan cahaya, memenuhi lorong dengan cahaya menyilaukan yang mengingatkan pada siang hari. Ini bukan mutiara biasa. Itu adalah mutiara yang hanya ditemukan di kedalaman laut terdalam di dalam tiram roh dan sejenisnya yang berusia lebih dari 1000 tahun. Mereka memiliki efek aneh menolak air dan api. Silakan masuk, rekan Daoi. Pembudidaya iblis tidak bisa membantu tetapi merasa bangga saat melihat keheranan Hanli. Hanli menatap lorong dengan keengganan total di dalam hatinya. Tetapi dengan binatang iblis kelas 9 yang menatapnya, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk masuk terlebih dahulu. Kultivator iblis berjubah biru dengan santai mengikutinya. Lorong itu tidak bisa dianggap besar, dan Hanli segera menemukan dirinya di aula indah yang dihiasi dengan semua jenis karang. Di tengah aula, ada meja batu giok putih berkilau dengan beberapa kursi yang terbuat dari batu giok indah yang sama. Sudut-sudut aula masing-masing memiliki pot kecil yang elegan dengan tongkat jos setebal jari yang menyala di dalamnya. Itu memenuhi aula dengan aroma samar. Chapter 543. Anggur Jade Fire. Rekan Taois, silakan duduk. Kultivator iblis dengan berani duduk dan memberi isyarat kepada Hanli. Hanli duduk di seberang pembudidaya iblis dan tetap diam. Kultivator iblis itu menyipitkan matanya dan dengan lembut berkata, "Sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri. Aku masih belum menanyakan namamu yang terhormat." "Namaku Feng Xi." Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hanli perlahan berkata, "Nama keluarga saya adalah Li." "Hehe, jadi rekan Daoi Li. Anda pasti merasa agak bingung. Sebenarnya, jika ada pembudidaya lain yang muncul di hadapanku, aku pasti akan membunuh mereka meskipun bukan dari ras laut lokal. Koeksistensi damai antara manusia dan iblis tentu tidak mungkin." Hanli merasa hatinya bergetar dan memaksakan senyum, bertanya, "Kalau begitu, apakah senior Feng melihat sesuatu yang berbeda tentang junior?" Mata Feng Xi berkedip dengan lampu hijau. Dia perlahan berkata, "Kamu hanya seorang pembudidaya formasi inti menengah, namun kamu berani masuk begitu dalam ke laut,
mengandalkan teknik pengekangan Qi yang luar biasa milikmu. Teknik pengekangan Qi. Hanli berhenti sejenak, tiba-tiba teringat mantra tanpa nama di buku persembunyian. Feng Xi memasang ekspresi aneh dan berkata, "Itu benar, saya agak akrab dengan teknik pengekangan Qi Anda. Saya melihatnya dari seorang teman lama saya, tetapi anehnya, teknik itu adalah sesuatu yang diturunkan secara diam-diam. Bagaimana Anda, seorang pembudidaya manusia, mampu menggunakannya?" Hanli tidak bisa dengan mudah menyebutkan masalah buku persembunyian dan tetap diam untuk beberapa saat, tidak tahu bagaimana harus merespon. Ketika Feng Xi melihat ekspresi Hanli, dia bersandar ke kursinya dan tersenyum. Dia kemudian dengan santai berkata, "Rekan Taois tidak perlu khawatir. Teman lama saya telah meninggal selama bertahun-tahun dan saya tidak mencari penjelasan. Saya hanya ingin tahu tentang bagaimana manusia dapat menggunakan teknik ras iblis rahasia. Alasan utama mengapa saya tidak menyerang Anda sebenarnya karena Anda mengolah seni budidaya atribut kayu murni. Kalau tidak, Anda pasti sudah mati." Hanli mengungkapkan keheranannya. Dia benar-benar terkejut mendengar bahwa alasan utama dia tidak diserang adalah karena atribut seni kultivasinya. Ketika Feng Xi melihat ekspresi terkejut Hanli, dia tidak mengatakan apa-apa dan malah melambaikan tangannya, memanggil pot emas sederhana dengan kilatan cahaya putih. Dia kemudian mengambil cangkir anggur giok dan menuangkan cairan hijau tua ke dalamnya. Dalam sekejap mata, bau alkohol terkonsentrasi menyebar ke seluruh aula. Binatang iblis berbentuk manusia itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi tergila-gila di wajahnya. Dia menjentikkan cangkir dengan jarinya, dengan mulus menggeser cangkir batu giok ke Hanli. Feng Xi menatap Hanli dan berkata dalam-dalam, "Rekan Taois Li, cicipi jade fire wine-ku. Saya membuatnya sendiri. Ini adalah anggur roh asli yang membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk berfermentasi, dan memberikan sedikit keuntungan untuk budidaya. Mungkin rekan Daoi bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos kemacetannya." Ketika Hanli mendengar ini, dia berhenti karena terkejut sebelum menatap cairan hijau di dalam cangkir. Kultivator iblis dapat mengatakan bahwa kultivasinya macet, kemampuannya benar-benar luar biasa. Tapi Hanli merasa ragu bahwa anggur bisa membantunya menembus kemacetannya. Dia telah mengkonsumsi tidak sedikit pil obat untuk perkembangan kultivasi. Jika dia bisa menembus kemacetan kultivasi dengan kekuatan obat, dia pasti sudah berkultivasi ke lapisan ke-9 seni pedang esensi Azure. Lebih jauh lagi, karena dia tidak tahu apa yang dimaksudkan pihak lain, dia tidak berani meminum anggur dengan santai. Saat pikiran-pikiran ini bergejolak di benaknya, wajah Hanli menunjukkan keraguan. Kilatan dingin bersinar di mata pembudidaya iblis. Ekspresinya menjadi cemberut saat melihat keraguan Hanli dan dia dengan dingin berkata, "Apa? Apakah Anda takut bahwa saya melakukan sesuatu untuk anggur? Jangan lupa, jika saya ingin mengambil hidup Anda, itu hanya akan membawa saya dalam sekejap." Wajah Hanli memucat dan tatapannya jatuh pada cangkir anggur. Dia kemudian mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, "Senior benar. Namun, junior ingin memikirkan sesuatu terlebih dahulu. Alasan sebenarnya mengapa senior tidak membunuhku. Junior akan merasa tidak nyaman sampai dia mengerti." Sudah jelas bahwa pembudidaya iblis berharap Hanli meminum anggurnya. Akibatnya, keraguan Hanli semakin besar. Feng Xi merasa agak terkejut dan ekspresi dingin segera muncul di wajahnya. Tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Hanli merasakan hatinya jatuh dan esensi sejati di tubuhnya melilit mutiara es surgawi di tubuhnya. Dia dengan hati-hati menatap pembudidaya iblis dalam diam. Sesaat kemudian, Feng Xi mengerutkan kening dan ekspresinya santai. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Feng Xi berkata dengan suara rendah, sepertinya dengan tidak memberitahu rekan Daoi secara spesifik, dia telah salah memahami niat baikku. Anggur jade fire ini tidak hanya sulit untuk disuling dan membutuhkan waktu 100 tahun untuk difermentasi,
tetapi juga membutuhkan inti iblis tahap metamorfosis sebagai bahan utamanya. Selain itu, hanya windbreaker beas yang dapat memurnikan anggur. Bahkan jika pembudidaya iblis lain memiliki formula, mereka tidak akan dapat memurnikan anggur karena kurangnya kemampuan bawaan. Bagi saya, anggur ini hanya berfungsi untuk memuaskan selera saya. Tetapi bagi seorang pembudidaya formasi inti seperti Anda, itu akan merangsang esensi sejati dalam tubuh Anda saat pertama kali meminumnya, mungkin memungkinkan Anda untuk menembus kemacetan Anda saat ini. Tentu saja, satu-satunya alasan saya memberi Anda begitu berharga kepada rekan Doily adalah untuk keuntungan saya sendiri. Saya memerlukan bantuan seni budidaya atribut kayu Anda untuk sesuatu yang sangat penting. Namun, budidaya formasi inti menengah terlalu rendah. Bahkan budidaya formasi inti yang terlambat masih agak kurang. Tetapi saya melihat bahwa seni kultivasi Anda sendiri tidak biasa. Anda memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih dalam daripada pembudidaya dengan tingkat yang sama, dan sebagai hasilnya, Anda akan melakukannya jika hanya sedikit. Sekarang seharusnya cukup jelas konsekuensi apa yang akan terjadi jika rekan Doily tidak minum anggur. Feng Xi tahu bahwa jika dia tidak memberikan penjelasan yang jelas, Han Li tidak akan patuh mengikuti perintahnya. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya berubah beberapa kali. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara serak, dan jika saya minum anggur ini dan tidak dapat memecahkan kemacetan saya, Feng Xi mencibir dan dengan tenang berkata, "Hei, maka rekan Doily tidak akan lagi melayani tujuan apapun bagi saya. Karena anggur Jade Fire saya cukup sulit untuk disuling, saya harus mengambil hidup Anda sebagai kompensasi." Meskipun Han Li sudah menduga ini, wajahnya berkedut setelah mendengar konfirmasi. Setelah beberapa saat pertimbangan, wajah Han Li menjadi tegas dan dia menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, aku akan meminumnya." Feng Xi tiba-tiba memasang ekspresi bahagia. Han Li menamparkan tangannya ke atas meja. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, cairan hijau tua dari cangkir terbang ke mulutnya dalam aliran. Cairan itu kemudian jatuh ke perutnya tanpa Han Li bahkan mencicipinya. "Bagus. Saya tahu rekan Doily akan membuat keputusan yang masuk akal. Ikuti aku. Aku sudah menyiapkan kamar yang tenang untukmu." Feng Xi berbicara dengan ekspresi puas dan berdiri sebelum berjalan ke sisi aula. Han Li tanpa kata mengikutinya dengan ekspresi tenang. Saat Han Li mengikuti pembudidaya iblis, dia akhirnya menemukan dirinya di depan dinding batu berwarna merah api. Setelah beberapa pemeriksaan lebih lanjut, Han Li dengan heran menemukan bahwa dinding batu merah yang berkilau itu sebenarnya adalah lempengan besar batu karang yang dipotong. Saat Han Li merenungkannya, Feng Xi dengan ringan mendorong dinding batu, memperlihatkan lubang selebar 3 meter dalam kilatan cahaya putih. Feng Xi menunjuk ke lubang dan dengan tenang berkata, "Sempurnakan anggur di ruangan tersembunyi ini. Menurut perkiraan saya, hanya perlu setengah tahun untuk memperbaikinya. Rekan Taois harus bisa berhasil saat itu. Ketika saatnya tiba, saya akan melepaskan batasan dan mengizinkan Anda untuk keluar." Han Li melirik sebelum tanpa ekspresi memasuki lubang. Pada titik ini, dia secara alami tidak berniat untuk berbicara lebih jauh dengan Feng Xi. Tepat setelah Han Li masuk, lubang di belakangnya menghilang. Feng Xi berdiri di luar tembok tanpa segera pergi. Dia melirik ke dinding dengan wajah aneh penuh kegembiraan. Sesaat kemudian, dia menghilang tanpa jejak dalam kilatan cahaya putih. Han Li saat ini sedang memeriksa apa yang disebut ruang tersembunyi di dalam dinding karang. Ruangan itu tidak bisa dianggap kecil, dengan lebar 100 meter dan tinggi lebih dari 20 meter. Selain sofa giok biru berkilau di tengah ruangan, tidak ada yang lain. Tapi yang paling membingungkan Han Li adalah lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi dinding. Mereka muncul seperti potongan wijen hitam. Wajah Han Li menjadi suram sesaat dan dia duduk di sofa batu giok dalam posisi bersila. Dengan mata terpejam, dia perlahan melepaskan indera spiritualnya dari tubuhnya.
Setelah beberapa saat, dia menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh ruangan dan terkejut menemukan bahwa dinding menolaknya. Segera, dia memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dilewati oleh indera spiritualnya. Han Li kemudian mengerutkan kening, membuka matanya dengan kilatan dingin. Setelah beberapa pemikiran, Han Li duduk dari sofa batu giok dan berjalan menuju sisi ruangan. Dia memeriksa dinding karang di depannya dengan mata menyipit. Dia mengulurkan jari yang bersinar dengan cahaya pedang biru yang menyilaukan ke arah dinding. Cahaya itu hanya beberapa inci panjangnya dan terus berkilau. Chapter 544. Kemajuan. Jejak harapan berkedip di mata Han Li, tapi itu segera digantikan dengan kekecewaan. Pedang kecil itu hanya mampu menembus beberapa inci lagi sebelum berhenti. Sebuah kecemerlangan warna-warni samar-samar bersinar lebih dalam di dalam dinding, menghalangi kemajuannya. Kultivator iblis telah menempatkan banyak lapisan batasan yang tangguh di dalam dinding karang. Tidak mungkin Han Li mampu menembus dinding dengan harta sihirnya. Han Li dengan erat mengerutkan alisnya setelah mengambil harta sihir dan memanggilnya kembali ke tubuhnya. Dia kemudian tanpa sadar meraih kantong binatang roh di pinggangnya. Dia percaya bahwa terlepas dari seberapa kuat batasan dinding, mereka tidak akan mampu menahan gigitan ganas dari kumbang pemakan emas. Namun, ada alasan mengapa dia tidak gegabah melepaskannya. Kumbang tidak akan bisa melahap batasan dalam waktu singkat. Dalam waktu yang dibutuhkan, pembudidaya iblis Feng Xi akan diberikan banyak waktu untuk melihat tindakan mereka. Dan dengan kecepatan iblis yang menakjubkan, tidak ada cara bagi Han Li untuk melarikan diri dari pengejarannya. Setelah periode pertimbangan yang berat dan berulang, Han Li melotot tajam dan kemudian kembali ke sofa batu giok dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Pada saat itu, dia sudah merasakan sensasi terbakar di perutnya. Tampaknya jade fire wine akan segera berlaku. Han Li tidak berani mengabaikan anggur karena dia tidak tahu apa, jika ada, aspek aneh yang mungkin dimilikinya. Dia hanya bisa melepaskan pikirannya untuk melarikan diri untuk saat ini dan mulai menyempurnakan ki. Dia duduk bersila dan memejamkan mata, mengintip ke dalam tubuhnya. Sambil mengerutkan kening, Han Li menembakkan aliran api inti biru dari inti emas 3 warna dan mengompres anggur jade fire menjadi bola. Dalam sekejap mata, aliran api inti telah sepenuhnya membatasi anggur jade fire. Tidak lama kemudian, Han Li menjadi benar-benar diam dengan wajah kosong. Anggur jade fire disempurnakan dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah sebulan berlalu, kurang dari seperempat anggur telah dimurnikan. Tampaknya Feng Xi tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa anggur akan memakan waktu setengah tahun untuk disempurnakan oleh Han Li. Namun, kecepatan yang sangat lambat ini terbukti agak mengganggu Han Li. Jika dia benar-benar tidak dapat memasuki formasi inti yang terlambat, maka Windbreaker Beast bernama Feng Xi ini akan mengambil nyawanya tanpa ragu-ragu. Untuk alasan itu, dia menguatkan hatinya dan mengambil risiko untuk mengeluarkan semua api inti yang bisa dihasilkan oleh inti emasnya. Akibatnya, api biru yang menutupi sisa cairan hijau tua hampir 2 kali lipat ketebalannya. Han Li juga tidak menyia-nyiakan kekuatan sihirnya dalam usahanya untuk mempercepat pemurnian anggur. Hal ini mengakibatkan pengeluaran kekuatan sihir Han Li hampir 2 kali lipat. Setiap kali dia hampir kehabisan kekuatan sihir, dia dengan sedih mengambil setetes susu roh segudang tahun untuk memastikan bahwa kekuatan sihirnya dapat bertahan dalam memicu pemurnian anggur. Setelah 2 bulan penggunaan api intinya yang boros ini, hanya sepertiga dari anggur yang belum dimurnikan. Han Li merasa agak lega karena anggurnya akan segera disempurnakan. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga segera terjadi. Sebagai hasil dari niatnya untuk berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi kematian, Han Li telah menelan mutiara es surgawi pada hari dia bertemu dengan pembudidaya iblis. Dia terus menyimpannya di sana karena takut pada pembudidaya iblis, dan belum mengambil jalan terakhir ini dari perutnya.
Pada hari ketika Hanli telah benar-benar kehabisan kekuatan sihirnya dan berpikir untuk mengambil setetes susu roh segudang tahun, lapisan luar petir iblis-iblis pada mutiara es surgawi tiba-tiba menjadi tidak stabil. Hanli, yang telah mengamati bagian dalam tubuhnya dengan fokus penuh, terkejut melihat pemandangan itu. Pada saat itu, kekuatan sihirnya benar-benar habis dan dia tidak mampu mengambil tindakan darurat apapun. Dengan bagian luar mutiara yang goyah di depan matanya, dia membungkus anggur Jade Fire yang tersisa di sekitar mutiara es surgawi dalam tindakan putus asa. Jantung Hanli berdebar kencang saat dia menyaksikan dengan kulit tak berdarah. Hanya surga yang tahu reaksi apa yang akan terjadi dari penggunaan anggur Jade Fire untuk menyelubungi mutiara es surgawi. Saat Hanli membayangkan mutiara itu meletus, dia bisa merasakan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Untungnya, apakah itu karena keberuntungan belaka atau karena mutiara es surgawi stabil sejak awal, mutiara es surgawi menjadi tenang setelah diselimuti oleh anggur. Hanli menghela napas panjang dan menyeka keringat dingin dari alisnya. Dia merasa seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian. Dia buru-buru menelan setetes susu roh segudang tahun. Setelah kekuatan sihirnya terisi kembali, dia meludahkan mutiara dan menyimpannya dengan rasa gentar yang tersisa di hatinya. Menempatkan item itu di dalam tubuhnya benar-benar bermain dengan api. Setelah semuanya beres, dia melihat lagi ke dalam tubuhnya dan dengan bingung menemukan bahwa dia tanpa sadar telah menembus kemacetannya, diam-diam memasuki formasi inti yang terlambat. Hanli awalnya kaget, sebelum terkejut. Sejujurnya, dia tidak merasakan efek aneh dari Jade Fire Wine. Hanli benar-benar bingung karena telah menembus kemacetan tanpa sepenuhnya memurnikan anggur. Dengan kultivasinya yang meningkat, Hanli memutuskan untuk mengujinya dengan mengendalikan 24 pedang penghangat awan bambu dengan terampil secara bersamaan, menemukan bahwa kekuatan sejatinya tiba-tiba meningkat. Meskipun Hanli sangat gembira, dia tidak berniat menyia-nyiakan sisa anggur Jade Fire, dan dengan tulus menghabiskan 2 bulan berikutnya untuk memperbaiki apa yang tersisa, mengkonsolidasikan kultivasinya dalam prosesnya. Setelah itu, dia mulai memikirkan apa yang dimaksudkan oleh Windbreaker Beast kelas 9 untuknya. Saat titik setengah tahun berangsur-angsur semakin dekat, wajahnya semakin cemberut dengan kekhawatiran sesekali muncul di matanya. Beberapa hari setelah titik setengah tahun berlalu, dinding karang segera terbuka. Suara acuh tak acuh Feng Xi kemudian memasuki ruangan. Rekan Taois Li, keluarlah. Waktunya telah tiba. Apakah kultivasi Anda berkembang? Duduk di sofa batu giok, Hanli tanpa ekspresi membuka matanya dan tanpa berkata-kata berjalan keluar dari ruangan. Feng Xi menunggunya di luar dengan mata menyipit. Kultivator iblis memeriksa Hanli setelah dia meninggalkan ruangan. Sesaat kemudian, Feng Xi menggosok kedua telapak tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, selamat atas rekan Dao yang memasuki formasi inti terlambat. Sepertinya Jade Fire Wine-ku tidak sia-sia. Feng Xi menjadi sangat senang. Dengan kemajuan sukses Hanli, dia benar-benar bisa memenuhi tujuannya. Hati Hanli tergerak saat melihat ini. Feng Xi terkekeh dan berbicara kepada Hanli dengan nada yang agak ramah. Rekan Taois Li, ikuti aku. Saya akan memberi Anda pengantar untuk 2 teman dekat iblis saya. Saya akan meminta kalian bertiga untuk bekerja sama agar ini berhasil. Ada 2 senior lagi. Ketika Hanli mendengarnya, dia merasa terkejut. Tepat sekali. Kedua teman baik saya sama-sama berada pada tahap metamorfosis awal. Dalam istilah manusia, mereka akan menjadi pembudidaya iblis kelas 8. Namun, karena keduanya lahir dari ras primordial, kemampuan mereka yang sebenarnya tidak kalah dengan kemampuanku. Namun, akan lebih baik bagi Anda untuk mengatakan sesedikit mungkin. Karena mereka adalah anggota asli dari klan laut setempat, mereka tidak akan menerima manusia sepertimu dengan sangat baik. Feng Xi melirik Hanli dalam-dalam dan memberinya peringatan tenang. Dengan hati yang terguncang, Hanli bergumam setuju. Beberapa saat kemudian,
Feng Xi membawa Han Li kembali ke aula besar di mana dia sekarang melihat dua teman dekat yang telah dibicarakan Feng Xi. Akibatnya, Han Li tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keterkejutannya di wajahnya. Salah satunya memiliki kepala naga banjir, ekor baja, dan tubuhnya ditutupi dengan sisik merah darah. Yang lain memiliki tubuh yang agak besar, wajah biru dan cangkang kura-kura. Naga banjir itu tampak sangat mirip dengan naga banjir berbisa yang sebelumnya dia lihat melawan para pembudidaya di dekat pulau berkabut. Adapun yang lain, Han Li samar-samar menebak bahwa kemungkinan besar itu adalah kura-kura besar yang telah mengalami kesengsaraan pada saat itu. Ketika Feng Xi tiba, dua binatang iblis kelas 8 menoleh ke arah mereka. Ketika naga banjir berbisa melihat ekspresi Han Li, mata hijaunya dengan dingin berkilau dan dia dengan cepat memeriksa Han Li. "Ada apa, manusia? Mungkinkah Anda pernah melihat saya sebelumnya?" Dia dengan dingin bertanya. Meskipun suaranya agak samar, kata-katanya jelas terdengar. Han Li segera menjadi ragu-ragu. Tampaknya karena dia telah menggunakan jubah merah darah saat itu, penampilannya tidak terlihat. Karena itu, akan lebih baik untuk menghindari menyebutkan pertempuran hari itu. Jika tidak, dia hanya akan meminta masalah. Membiarkannya tidak punya pilihan selain menipu naga banjir berbisa. Dengan pemikiran itu, Han Li batuk kering dan dengan ekspresi paling tenang yang bisa dia kumpulkan, dia berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat senior. Hanya saja pengalaman junior sangat dangkal sehingga dia belum pernah melihat naga banjir yang sebenarnya. Karena itu, saya lupa sopan santun. Saya harap senior tidak tersinggung." Tak berdaya, Han Li mengambil sikap paling sederhana yang dia bisa untuk menghindari menimbulkan masalah. Chapter 545. Sayap badai petir. Naga banjir berbisa menghancurkan mutiara besar dan berkilau yang awalnya dimainkan di tangannya dan melirik Han Li dengan kilatan jahat yang berkedip-kedip di matanya. Manusia semua sangat licik dan licik. Saya tidak peduli di mana Anda pernah melihat saya sebelumnya, tetapi Anda sebaiknya memotong bisnis yang cerdas. Hati Han Li sedikit menggigil, tetapi selain tawa pahit, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat suasananya tidak sesuai dengan keinginannya, Feng Xi buru-buru menyela dirinya sendiri. "Cukup. Rekan Taois Li sekarang dapat dianggap mengenal kalian, adik-adik. Saya ingin menarik dari dukungan Anda bertiga, dan akan sangat merepotkan jika saya kekurangan salah satu dari Anda." Dia kemudian mengarahkan Han Li ke kursi yang lebih jauh dari mereka berdua. Naga banjir berbisa menenggak anggur di cangkir di depannya dan dengan sembarangan berkata, "Saudara Feng, kita sudah saling kenal selama beberapa tahun. Mengapa Anda memperlakukan masalah ini begitu misterius? Anda belum memberi kami penjelasan. Selain itu, Anda memerlukan bantuan seorang pembudidaya manusia dan pembudidaya formasi inti yang sepele pada saat itu." "Tepat sekali. Saya juga cukup penasaran. Anda memaksa kami berdua untuk datang bersama-sama. Mungkinkah Saudara Feng melakukan sesuatu yang berbahaya?" Kura-kura iblis dengan cangkang tebal di punggungnya mengerutkan kening. Dia mungkin memiliki tubuh yang sangat besar, tetapi dia tampak agak pemalu. Feng Xi tersenyum dan sedikit merentangkan tangannya. "Tidak perlu khawatir, rekan Daoi Gui. Aku tidak memanggil kalian berdua untuk menghadapi musuh yang tangguh, atau untuk melakukan perjalanan ke daerah berbahaya. Sebaliknya, saya berharap bantuan Anda dalam memperbaiki harta sihir." Memurnikan harta ajaib, kura-kura dan naga banjir berhenti sejenak sebelum saling melirik. Jejak keheranan juga muncul di wajah Han Li. Feng Xi perlahan berkata dengan ekspresi demam, "Itu benar, saya sedang bersiap untuk memperbaiki harta ajaib agar sesuai dengan tubuh saya sendiri." "Apakah kita mendengar dengan benar? Saudara Feng ingin memperbaiki harta ajaib? Jangan bilang kamu lupa bahwa tubuh kami para pembudidaya iblis lebih baik daripada harta sihir manapun. Bahan apa yang mungkin bisa disempurnakan untuk menjadi lebih kuat dari tubuh sendiri?"
Naga banjir berbisa menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Kura-kura iblis mengangguk setuju dan berkata, kata-kata saudara Wu tidak diragukan lagi benar. Kekuatan harta sihir apapun tidak diragukan lagi akan lebih rendah daripada tubuh bawaan kita para pembudidaya iblis. Daripada membuang-buang waktu untuk barang-barang eksternal, bukankah lebih baik untuk lebih mengembangkan kemampuan sendiri? Misalnya, sehubungan dengan konstitusi naga banjir Brother Wu, teknik atribut air bawaannya telah menjadi 100 kali lebih kuat daripada ras lain dengan hanya sedikit kultivasi. Dengan konstitusi kandang burung roh Anda harus memiliki bakat yang sangat baik terhadap teknik atribut angin. Dengan mengolah Firestorm Wings Anda ke tahap yang lebih dalam, Anda seharusnya dapat melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap dan menjelajahi lautan sesuka Anda. Adapun konstitusi kura-kura saya yang dalam, meskipun tidak sehebat milikmu, cangkangku akan menjadi kebal ketika dikultivasikan ke tahap transformasi makhluk hidup. Bagaimana mungkin harta sihir halus manusia bisa dibandingkan? Feng Xi tidak menjadi marah pada kata-kata mereka. Sebaliknya, dia tersenyum santai dan berkata, mengingat berapa lama saya telah berkultivasi, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini? Namun, harta sihir yang ingin saya sempurnakan sangat dalam. Itu adalah sepasang sayap spiritual. Dengan sayap badai petir ini, saya yakin saya akan dapat menjelajahi langit tanpa batas. Sayap badai petir. Kura-kura iblis tanpa sadar berkedip. Sepertinya dia bingung. Tepat sekali. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya melakukan tur ke laut dalam untuk berkultivasi, saya menemukan reruntuhan seorang pembudidaya kuno dan menemukan sisa-sisa seekor burung besar. Meskipun hanya tulang sayap peraknya yang tersisa, mereka masih memiliki jumlah energi petir yang menakjubkan. Saya menduga tulang sayap milik tahap metamorfosis puncak Lightning Rock. Perlu Anda ketahui bahwa Lightning Rock adalah burung purba yang memiliki kecepatan ekstrim. Itu bisa dianggap di antara 10 besar binatang iblis tipe burung bermutu tinggi. Kecepatannya mirip dengan kilatan petir, jauh lebih unggul dari Windbreaker Beast. Jadi, saya dikejutkan dengan inspirasi tiba-tiba untuk membawa tulang-tulang itu kembali ke tempat tinggal gua saya dan menggunakannya bersama dengan bahan sayap burung lainnya untuk menciptakan harta ajaib seperti manusia dan menempelkannya di tubuh saya. Dia kemudian menambahkan, setelah memperbaiki tulang sayap, mereka secara alami tidak bisa menjadi atribut petir semata. Sedikit kekuatan spiritual atribut angin harus ditambahkan juga sehingga saya dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Apakah itu mungkin? Naga banjir berbisa mengungkapkan ekspresi ragu. Kura-kura iblis di sisinya juga tampak skeptis. Jangan khawatir. Saya sudah menghabiskan 1 tahun meneliti sayap. Saya bahkan pergi sejauh untuk mengubah penampilan saya dan menuju ke manusia untuk teks dan instruksi penyulingan alat mereka. Setelah itu, saya menggabungkannya dengan metode penyempurnaan Firestorm Wing saya untuk menghasilkan rencana saat ini untuk memperbaiki harta sihir. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa kesuksesan itu pasti, kemungkinannya setidaknya 80%. Tentu saja, Anda tidak akan membantu saya untuk apa-apa. Terlepas dari apakah harta ajaib itu berhasil. The Windbreaker Beast berbicara dengan percaya diri. Dia mulai berbicara dalam transmisi suara, tidak ingin Han Li mendengar apa yang dia katakan tentang kompensasi mereka. Han Li duduk dengan tenang di samping, menutup mata terhadap apa yang terjadi. Namun, dia telah meletakkan kedua tangannya di atas meja tanpa sadar mengungkapkan kekesalannya, bertentangan dengan ekspresi tenangnya. Han Li tahu bahwa kondisi ketiga iblis itu tidak menguntungkan baginya. Namun, dia tidak punya hak untuk mengajukan pertanyaan di hadapan mereka. Dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan memikirkan tindakan balasannya sendiri dalam diam. Setelah mendiskusikannya dengan kura-kura iblis, naga banjir akhirnya setuju. Bagus, karena saudara Feng menyebutkan kondisi itu, kami pasti akan memberikan bantuan kami. Feng Xi senang mendengarnya dan tersenyum percaya diri. Dengan teknik atribut bumi Anda,
Anda akan dapat menggunakan mantra formasi Anda untuk sementara menciptakan kekuatan spiritual atribut petir. Saya akan dapat menggabungkan kekuatan spiritual angin ke dalamnya dengan teknik atribut angin saya sendiri. Tetapi untuk menyeimbangkan kedua kekuatan, kita akan membutuhkan seni kultivasi atribut kayu rekan Daoili untuk melawan perbedaan kekuatan dari kedua sisi. Dengan ini, angin dan guntur mudah-mudahan bisa berhasil. Ketika tatapannya jatuh pada Han Li dan melihat bahwa dia duduk di sana tanpa sepatah kata pun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresi aneh tiba-tiba berkedip di matanya dan dia memberi Han Li senyum berseri-seri. Rekan Taois Li, aku lupa memberitahumu. Meskipun anggur Jade Fire dapat membantu kultivasi manusia, bagaimanapun juga, anggur adalah sesuatu yang disiapkan untuk konsumsi para pembudidaya iblis. Akibatnya, pembudidaya manusia akan mengalami jejak ki jahat yang kacau. Meskipun tidak ada yang salah sekarang, segera, ki jahat akan menyebar dan bercampur dengan esensi sejati seseorang, menghasilkan ledakan kekuatan spiritual seseorang. Setelah dia mengatakan itu, Feng Xi segera menutup mulutnya dan dengan dingin menatap Han Li dalam diam. Han Li hanya menghela nafas dengan cemberut, tidak menunjukkan kepanikan atau kemarahan. Han Li perlahan bertanya dengan ekspresi tenang, jika saudara Feng dapat membantu saya menghilangkan ki jahat ini, silakan bicara. Apakah saya hanya bisa bertahan jika pemurnian harta karun ajaib berhasil? Hal ini menyebabkan jejak kejutan untuk sesaat muncul di mata Feng Xi. Dua binatang iblis lainnya juga mengungkapkan ekspresi tertarik setelah mendengar Han Li. Hehe. Rekan Daoili adalah orang yang bijaksana. Karena Anda sudah tahu ini, saya tidak akan membicarakannya lebih lanjut. Selama sayap badai petir berhasil disempurnakan, saya akan menghapus penyakit masa depan ini. Tetapi jika gagal, Anda akan menjadi target pertama frustrasi saya. Anda sebaiknya membubarkan semua fantasi untuk melautkannya sendiri. Bahkan jika pembudidaya Naschen Soul bersedia membantu Anda, mereka tidak akan dapat menghilangkan sisa ki jahat yang kacau dari Jade Fire Wine. Dia berbicara dengan suara dingin dan tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Han Li menganggukkan kepalanya tetapi tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia juga menahan diri untuk tidak mengatakan apapun dalam pikirannya, takut bahwa entah bagaimana itu akan mempengaruhi penampilannya nanti selama pemurnian harta karun sihir. Saat Han Li dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya, tiga pembudidaya iblis sedang mengobrol santai di meja. Merasa bahwa peluang keberhasilan dengan penyempurnaan tinggi, Feng Xi dengan riang bertanya kepada Naga Banjir, saya mendengar bahwa klan Naga Banjir Little Brother Wu telah mengambil bagian dalam serangan kedalaman yang tak terduga terhadap pembudidaya manusia. Apakah hal ini benar? Saya selalu ingat bahwa Naga Banjir tidak mengganggu diri mereka sendiri dengan masalah ini. Tepat sekali. Kali ini, ada beberapa ahli dari klan kami yang telah memutuskan untuk bertindak. Bagaimana lagi sampah dari kedalaman tak terduga bisa berhasil dalam serangan mereka? Jika bukan karena bantuan kami, mereka tidak akan mampu memusnahkan dua pembudidaya Naschen Soul. Naga Banjir tidak repot-repot menyembunyikan masalah ini di hadapan Han Li. Meskipun tidak ada emosi yang jelas muncul di wajah Han Li, dia tidak bisa tidak mengungkapkan beberapa kejutan. Chapter 546. Piring asal suci. Saat Han Li merasa bingung dengan komentar Naga Banjir, Feng Xi terkekeh dan berkata, saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, ketika rekan Taois Wu bertindak sebagai pelindung untuk kesengsaraan saudara Gui, beberapa pembudidaya manusia melancarkan serangan terhadapnya. Meskipun Anda berhasil mengusir mereka pada akhirnya, Anda menderita sedikit cedera. Mungkinkah sebagai hasil dari pertempuran itu, klan Naga Banjir telah memutuskan untuk menyerang? Klan iblismu selalu menghargai melindungi mereka sendiri. Pada tahun-tahun itu, para pembudidaya di pulau itu terlalu sombong. Mereka benar-benar percaya bahwa laut adalah milik mereka.
Mereka bahkan menyamakan kami para pembudidaya iblis yang bermetamorfosis dengan binatang iblis kelas rendah yang belum melepaskan tubuh buas mereka. Mereka hanya meminta untuk dihancurkan. Situasi saya hanyalah salah satu dari banyak pemicu serangan. Dengan mengatakan itu, Savage Flood Dragon berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah serangan manusia pada naga singa kelas 7 dari klan Raja Kedalaman tak terduga. Akibatnya, Yang Mulia Raja Singa Naga tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan mereka untuk mengeluarkan Myriad Demon Murid, mengakibatkan beberapa puluh ribu binatang iblis membuang sampah ke pulau-pulau manusia. Alasan mengapa klan Naga Banjirku meminjamkan bantuan mereka bukanlah sebagai balas dendam untuk Naga Singa, melainkan untuk pelat asal suci yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Itu diambil oleh manusia dari Naga Singa ketika dibunuh. Meskipun rusak parah dan tidak memiliki nilai sebenarnya, itu adalah item yang terus beredar di seluruh klan iblis kami. Itu tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan manusia. Naga Banjir Savage kemudian melontarkan tatapan tajam ke arah Hanli. Ekspresi Feng Xi bergerak dan dia menatap Naga Banjir dengan senyum aneh. Aku pernah mendengar tentang naga singa yang dibunuh, tetapi tidak ada apapun tentang pelat asal suci. Mungkinkah tanpa kenang-kenangan yang diwarisi, klan naga singa akan kesulitan untuk tetap menjadi raja dari kedalaman yang tak terduga? Apakah klan naga banjir Anda berpikir untuk menggulingkan mereka? Saya tidak tahu banyak tentang itu. Lagi pula, aku tidak pernah terlalu tertarik dengan urusan internal klan. Namun, saya sangat tertarik dengan teknik 3 sumber suci yang tercatat di piring. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan teknik rahasia kuno ini luar biasa. Sayangnya, teknik-teknik itu telah lama rusak oleh waktu dan tidak mungkin untuk direkonstruksi. Wajah naga banjir mengungkapkan kegembiraan sebelum digantikan dengan penyesalan. Penyu iblis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hehe, Saudara Wu cukup serakah. Teknik rahasia terpencil itu hanyalah legenda dari cara saya melihatnya. Saya tidak percaya teknik itu lebih unggul dari seni dragonifikasi klan Anda." Ketika naga banjir mendengar itu, jejak kebanggaan muncul di wajahnya. Mungkin saja seni dragonifikasi klan saya mampu mengubah naga banjir menjadi naga sejati ketika tingkat terdalam dikultivasikan. Karena itu, secara alami itu adalah seni kultivasi puncak di antara iblis. Feng Xi terkekeh tanpa menambahkan apa-apa lagi. Piring Provence suci. Ketika Hanli mendengar ini, dia mampu mempertahankan ekspresi tenangnya meskipun ada kegelisahan di hatinya. Dia tiba-tiba memikirkan pelat tembaga yang baru saja dia dapatkan. Pelat tembaga merekam seni kultivasi iblis yang memiliki kekuatan yang tampaknya besar. Mungkinkah dia kebetulan mendapatkan item yang sedang didiskusikan oleh iblis? Meskipun dia tidak tahu kegunaan spesifik dari Secret Provenance Plate, dia menyadari bahwa item tersebut menyebabkan masalah setelah mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh klan iblis dari zaman dahulu. Mungkinkah kultivator berkulit gelap itu adalah pelaku utama yang menyebabkan Beast Torrent? Bukan tidak mungkin bagi seorang pembudidaya formasi inti menengah seperti dirinya untuk membunuh binatang iblis kelas 7. Hanli tidak merasa khawatir saat dia memikirkan pemikiran ini. Dia sudah bisa dianggap tenggelam dalam kemalangan. Karena nyawanya bisa hilang kapan saja, Hanli tidak bisa lagi mempedulikan lebih banyak masalah yang menimpanya. Akan lebih baik baginya untuk tidak memikirkan hal-hal itu saat dia masih di sini. Saat ini, Feng Xi menoleh ke Hanli dan dengan acuh tak acuh berkata, "Rekan Taois Li, karena Anda baru saja memasuki formasi inti yang terlambat, Anda harus mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Saya tidak ingin Anda tiba-tiba tidak mampu menggunakan kekuatan sihir Anda selama pemurnian harta karun sihir. Ikuti setelah cahaya dan kembali ke kamar Anda untuk sedikit kultivasi lebih lanjut." Dengan mengatakan itu, dia menjentikkan bola cahaya putih dari jari-jarinya mengarah ke salah satu pintu. Tanpa pilihan, Hanli hanya bisa berdiri dengan senyum paksa dan mengikuti cahaya keluar dari aula. Dia sebenarnya ingin mendengarkan lebih jauh masalah rahasia klan iblis.
Saat dia berjalan di luar aula, dia tiba-tiba mendengar Feng Xi dengan acuh memperingatkannya, rekan Taois tidak boleh gegabah meninggalkan ruangan. Kalau tidak, saya akan salah paham dan masalah akan muncul. Tiga iblis di belakangnya melihat Han Li melambat sebelum melanjutkan perjalanannya tanpa berkata-kata. Naga banjir melihat ke arah Han Li menghilang dengan tatapan aneh dan berkata, apakah ada masalah? Dari cara saya melihatnya, anak muda itu tampaknya tidak menyerah. Kejutan bisa terjadi selama pemurnian harta karun. Feng Xi mencibir dan berkata, tenanglah. Keberhasilan sayap badai petir sebagian besar akan bergantung pada kita bertiga. Manusia hanya akan menjadi alat untuk memberikan kekuatan spiritual atribut kayu. Setelah pemurnian harta karun dimulai, dia tidak akan memiliki kendali. Belum lagi ki jahat yang terkandung dalam tubuhnya. Dengan pemikiran itu, dia benar-benar tidak berdaya. Penyu iblis tiba-tiba tersenyum dan dengan menggoda berkata, sekarang setelah kamu menyebutkan ki jahat yang kacau, anggur jade fire seharusnya tidak memiliki hal seperti itu. Mungkinkah saudara Feng menjebaknya? Feng Xi memasang syal perak di kepalanya dan menyeringai jahat, hehe. Tentu saja. Saya memberinya secangkir anggur jade fire yang dimurnikan secara khusus. Ki jahat sebenarnya harus disebut ki iblis. Dalam pertemuan dengan seorang pembudidaya iblis Dao yang tangguh, dia memanggil sesuatu yang telah dia sempurnakan dari tubuhnya, meninggalkan ki iblis di tubuhku. Itu terbukti cukup merepotkan untuk dihapus. Ketika naga banjir dan iblis kura-kura mendengar ini, mereka saling tersenyum dengan keraguan terakhir mereka hilang. Pada saat itu, Han Li telah mengikuti bola cahaya putih ke ruang batu. Itu didekorasi dengan elegan. Tidak hanya ada sofa yang dihaluskan dari batu giok putih, ada juga meja dengan satu set kursi beserta banyak pot tanaman yang jarang terlihat. Setelah Han Li memasuki ruangan, bola cahaya putih tiba-tiba membubarkan diri. Ketika Han Li melihat ini, dia segera menutup pintu ruang batu dan mengeluarkan beberapa bendera formasi dengan warna berbeda dari jubahnya. Dia menempatkan mereka di setiap sudut ruangan batu dan menyelimuti ruangan dalam formasi mantra kecil. Han Li merasa agak nyaman karena bebas dari pengawasan para pembudidaya iblis. Meskipun formasi mantra tidak memiliki kualitas pertahanan, itu akan memberikan peringatan dini tentang penyadapan jahat dari luar. Meskipun ini pasti akan mengganggu Windbreaker Beast, dia tidak akan mempermasalahkan masalah kecil ini. Dengan pemikiran itu, Han Li mengubah fokusnya menjadi kekhawatiran yang paling penting. Dia berjalan di depan sofa dan duduk bersila di atasnya sebelum menutup matanya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Han Li membuka matanya dengan alis berkerut. Tubuhnya muncul persis sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang salah. Sepertinya iblis itu menipunya dengan kata-kata palsu. Dia sama sekali tidak memiliki persepsi tentang ki jahat di tubuhnya. Han Li membelai dagunya dengan ekspresi termenung. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia tiba-tiba mengeluarkan item dan memeriksanya sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi kasar. 2 hari kemudian, Feng Xi mengetuk pintu batu Han Li dan kemudian masuk. Setelah melihat Han Li, binatang iblis berwujud manusia itu memasang ekspresi bersemangat dan berkata, ayo pergi. Kami akan menyempurnakan harta ajaib hari ini. Rekan Taois Wu dan Gui sedang menunggu kita di ruang penyempurnaan alat. Dia kemudian membawa Han Li keluar dari ruangan dan menuju ke ruang penyempurnaan alatnya. Setelah mengikuti pembudidaya iblis untuk jarak pendek, Han Li tiba di depan dinding batu giok biru. Feng Xi menamparkan dinding itu tanpa ragu-ragu, menyebabkan gerbang melengkung muncul dan terbuka. Kultivator iblis kemudian berdiri di samping, menunjukkan agar Han Li masuk terlebih dahulu. Han Li pertama-tama melihat sekilas melalui pintu dan melihat bahwa ruangan itu bersinar merah. Dia samar-samar bisa merasakan panas yang membakar dari dalam. Dengan alis terangkat, dia menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Tatapan Han Li kemudian mengungkapkan sedikit keheranan setelah melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya.
Naga banjir dan kura-kura iblis keduanya berdiri di dalam ruangan, tetapi Hanli lebih terkejut melihat api di dalamnya. Ada platform persegi yang membentang sekitar 10 meter di tengah ruangan. Itu dipenuhi dengan api merah yang menderu. Ada formasi penyempurnaan besar dan kompleks yang mengelilingi platform. Setelah mengambil beberapa pandangan sekilas, Hanli dibuat takjub. Dengan pengetahuannya saat ini tentang penyempurnaan alat dan mantra, dia bisa mengetahui betapa mengesankannya mantra formasi ini, meskipun tidak segera mengenali kerumitannya yang mendalam. Itu bukan sesuatu yang dia mampu untuk membangun. Kedua pembudidaya iblis dengan dingin melirik Hanli ketika dia masuk sebelum tidak mengindahkannya lagi. Baiklah, semua orang telah tiba. Saya sudah menjelaskan prinsip-prinsip penyempurnaan formasi mantra kepada saudara Wu dan Gui. Rekan Taois Li, yang harus Anda lakukan adalah berdiri di sudut formasi dan memberikan aliran kekuatan spiritual atribut kayu ke formasi. Sekarang setelah kita sampai sejauh ini, rekan Dao Li sebaiknya menahan diri untuk tidak memikirkan hal yang konyol. Feng Xi menunjuk ke sudut dan menatap Hanli dengan tatapan berat. Chapter 547. Petir Rock Bones. Setelah melirik lubang api, Hanli menjawab dengan senyum pahit, apa gunanya memikirkan hal-hal konyol sekarang? Maka itu bagus bahwa rekan Daoi mengerti. Meskipun Feng Xi mengatakan ini, dia menunjukkan cibiran. Sepertinya dia tidak percaya kata-kata Hanli. Ketika Hanli melihat ini, dia berhasil mempertahankan ekspresi pahit di wajahnya, tapi dalam hati dia mengutuk, monster terkutuk. Dia kemudian berjalan ke sudut ruangan dan duduk bersila. Setelah melihat bahwa Hanli dengan patuh duduk di tempat yang dia tunjuk, Feng Xi menganggukkan kepalanya dengan puas dan menoleh kedua iblis itu, dengan sopan berkata, "Saudara-saudara, mari kita masuk ke formasi dan bersiap." Ketika kedua iblis mendengar ini, mereka melangkah maju tanpa keberatan, dan berdiri di landasan formasi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Feng Xi dengan ringan tersenyum dan menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Kantong itu tanpa tergesa-gesa terbang di sekitar lubang api tanah sebelum terbalik dan melepaskan semburan cahaya. Bola cahaya perak kecil menembus pancaran dan segera melebar. Dalam sekejap mata, itu mengungkapkan sepasang tulang sayap putih berkilau yang masing-masing panjangnya sekitar 3 meter. Salah satu sayapnya kehilangan bagian depan sementara sayap lainnya benar-benar hancur. Meskipun mereka tampak tidak berharga pada pandangan pertama, pecahan tulang yang berkilauan ini memancarkan tekanan yang sangat besar yang membuat orang terkagum-kagum. Naga banjir menatap tulang-tulang itu dan mendecakkan lidahnya dengan takjub, jadi ini sayap Raja Wali Petir. Meskipun sangat rusak, tampaknya benar-benar asli. Ia pantas menyandang gelar sebagai burung kuno yang sunyi. Feng Xi menatap tulang-tulang itu dengan ekspresi demam dan berkata, itu wajar saja. Lightning Rock tidak mati dalam meditasi. Alasan mengapa tulangnya patah seharusnya karena seseorang telah menjebaknya di sana dan menyergapnya. Kalau tidak, dengan kecepatannya yang luar biasa dan kultivasi tahap metamorfosis puncaknya, dia pasti bisa melarikan diri. Pada saat itu, Hanli melirik tulang sayap Lightning Rock sebagai penghargaan. Kura-kura iblis tampaknya tidak terlalu tertarik dengan tulangnya. Setelah meliriknya sejenak, dia berkata dengan ketidaksabaran yang tidak biasa, mari kita mulai memperbaikinya. Kami tidak tahu berapa bulan waktu yang dibutuhkan. Feng Xi berhenti setelah mendengar ini, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak, haha. Saya lupa bahwa saudara Gui memasuki tahap metamorfosis kurang dari 100 tahun yang lalu. Dia secara alami merasa tidak nyaman terhadap item atribut petir. Kalau begitu, mari kita mulai tanpa penundaan. Naga banjir tidak mengajukan perlawanan untuk memulai. Dengan mengatakan itu, tubuh binatang iblis itu secara bertahap melepaskan ki iblis yang menakjubkan, masing-masing memenuhi ruangan dengan cahaya putih, biru, dan kuning. Hanli tidak tahu apakah mantra formasi diaktifkan dari ki iblis atau metode lain,
tetapi formasi mulai bersinar dan sedikit bergoyang sebelum akhirnya mulai berputar. Puluhan batu formasi kelas menengah yang mengelilingi formasi masing-masing mulai melepaskan sinar yang menyilaukan. Han Li merasa gelisah saat melihat adegan itu terjadi. Feng Xi berteriak dan menyatukan tangannya. Dia membuka kedua tangannya dan menembakkan dua sinar cahaya putih setebal lengan ke dalam formasi. Dengan dengungan rendah yang dilepaskan, tanah mulai bergetar sesaat sebelum api tanah mulai mengamuk di tengah ruangan. Fus! Bola api seukuran kepala melesat keluar dari lubang dan langsung melayang di atas tulang sayap. Nyala api kemudian pecah, menyelimuti tulang sayap dalam nyala api merah yang membakar. Naga banjir dan kura-kura iblis bertukar pandang sebelum mengangkat tangan mereka dan melepaskan benang cahaya kuning dan biru. Benang cahaya yang banyak dan padat menembus api dan melilit tulang. Tulang-tulang itu kemudian mulai melunak di antara cahaya yang terjalin. Sesaat kemudian, keduanya menggunakan benang roh itu untuk membentuk tulang menjadi bentuk yang lebih lengkap. Saat Han Li menyaksikan ini, dia merasa seolah-olah perspektifnya telah sangat melebar. Dengan dua iblis lainnya membentuk tulang, cahaya aneh berkilauan di mata Feng Xi dan dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan berulang kali menggeser 10 jarinya dengan cepat. Puluhan bola cahaya putih seukuran ibu jari kemudian muncul dan secara akurat jatuh ke sayap tulang. Pada saat itu, gulungan guntur yang memekakkan telinga mulai terdengar dari api. Tulang sayap yang diperbaiki mulai melepaskan percikan petir yang tak terhitung jumlahnya. Percikan itu sangat tipis dan bersinar dengan cahaya perak. Mereka mulai dengan cepat menyerang dan bergabung menjadi benang spiritual biru dan kuning. Setelah benang spiritual menyerap petir, ia berkembang dengan cahaya perak, membanjiri warna asli benang dalam sekejap. Ketika Feng Xi melihat ini, dia dengan sungguh-sungguh menginjak tanah, mengirimkan segel mantra ke dalam formasi mantra. Dengan beberapa suara gemeretak yang teredam, sinar cahaya dengan berbagai warna mulai menyembur keluar dari lubang api tanah. Secara bersamaan, pancaran tulang sayap menyatu menjadi satu titik yang menyilaukan. Han Li tanpa sadar menyipitkan matanya. Pada saat penglihatannya kembali normal, ada penghalang pelangi yang lebat dan bercahaya yang muncul di atas lubang api tanah. Ekspresi Han Li bergerak sesaat sebelum dia berhasil memulihkan wajahnya yang tanpa ekspresi. Tulang sayap putih sangat hangus oleh api tanah di dalam penghalang cahaya, tetapi tidak ada perubahan sedikit pun yang terjadi. Setelah melihat ini, ketiga iblis itu menghela nafas panjang. Langkah pertama selesai tanpa kecelakaan atau kesalahan. Setelah itu, Feng Xi mengeluarkan permata biru dan transparan dengan ekspresi santai dan melemparkannya ke penghalang cahaya tanpa ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, permata itu meleleh menjadi semi cair. Feng Xi buru-buru melepaskan benang roh putih dan memanipulasi permata yang meleleh untuk melapisi permukaan tulang sayap secara merata. Feng Xi masih tampak cukup waspada setelah semua ini dilakukan. Dia melirik dua iblis lainnya dengan sedikit signifikansi dan dengan lembut berkata, "Angin." Dia kemudian mengambil napas dan meludahkan mutiara putih transparan, mengirimkannya ke penghalang cahaya dalam sekejap. Naga banjir dan kura-kura iblis tidak berani menunda dan juga meludahkan inti iblis yang telah lama dibudidayakan. Inti iblis terjalin satu sama lain saat mereka berputar di udara. Feng Xi mengangkat tangannya dan memukul inti iblisnya dengan segel mantra, segera membangkitkan api inti atribut angin putih untuk meletus dengan liar dari inti iblis. Di bawah kendali naga banjir dan kura-kura iblis, inti iblis mereka juga melepaskan rangkaian api inti yang rapat. Senar api biru dan kuning terjalin dengan derak sebelum berubah menjadi api perak. Api perak dan putih kemudian segera diserap ke dalam api tanah di sekitarnya, menghasilkan tekanan api tanah yang sangat besar. Setelah itu, api yang diresapi roh menyelimuti tulang sayap dan perlahan mulai disempurnakan. Feng Xi mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tidak disembunyikan di wajahnya dan memanggil dua iblis lainnya sebelum duduk bersila. Naga banjir dan kura-kura iblis segera mengikutinya. Sesaat kemudian,
mantra formasi besar menjadi sangat sunyi. Diam-diam duduk sendirian di sudut, ekspresi aneh berkedip di mata Han Li beberapa kali. Tapi setelah melihat-lihat, Han Li hanya bisa tersenyum pahit. Karena beberapa desain formasi yang tidak diketahui, pada saat yang sama penghalang pelangi telah terbentuk di atas lubang api tanah, formasi yang sama telah muncul di sekitar Han Li, menjebaknya di dalam. Kalau bukan karena tidak adanya api di dalam penghalang Han Li, dia akan sepenuhnya curiga bahwa dia juga bahan yang harus disempurnakan. Han Li menjadi semakin gelisah saat melihat bahwa dia masih ditinggal sendirian setelah sekian lama. Tetapi pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Dengan kilatan cahaya, penghalang cahaya mulai berdenyut. Han Li menyipitkan matanya sejenak sebelum memulihkan ekspresi acuh tak acuhnya. Sebelum dia bahkan bisa menebak apa yang terjadi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres dari tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan takut menundukkan kepalanya. Saat penghalang cahaya pelangi di sekitarnya berdenyut, dia melihat gumpalan samar cahaya biru tampak meninggalkan tubuhnya. Meskipun cukup lambat, kekuatan spiritualnya tidak diragukan lagi terkuras dari tubuhnya dan masuk ke penghalang cahaya. Han Li mengerutkan kening dengan ekspresi cemberut. Tampaknya ketiga iblis itu tidak punya rencana untuk membuatnya ikut campur dengan pemurnian harta karun. Karena itu, dia hanya diperlakukan sebagai batu roh besar. Tapi setelah berpikir lebih jauh, ekspresinya kembali normal, dan dia dalam hati mencibir. Dia tidak percaya bahwa ketiga iblis itu akan menahannya di sana selamanya. Dia memperhitungkan bahwa mereka akan meminta dia membantu mereka cepat atau lambat. Chapter 548. Menggabungkan angin dan petir. Meskipun Han Li telah mengantisipasi bahwa pemurnian harta karun tidak hanya memakan waktu beberapa hari, dia cukup terkejut menemukan bahwa 3 pembudidaya iblis duduk bersila dalam keheningan total selama 5 bulan penuh sambil menyempurnakan bahan aneh dengan api inti mereka. Selama periode ini, selain berhenti 4 kali untuk memulihkan kekuatan sihir mereka telah menahan inti iblis mereka di udara, terus menyemburkan api inti dengan santai. Status mereka sebagai binatang iblis kelas 8 dan 9 jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Kekuatan sihir mereka benar-benar dalam. Karena Han Li menyempurnakan Qi sepanjang waktu, dia berhasil mempertahankan kekuatan sihirnya secara penuh. Jumlah kekuatan sihir yang sangat kecil yang dikonsumsi penghalang cahaya hampir tidak bisa dianggap signifikan. Tulang sayap di dalam api inti menjadi semakin tembus cahaya dan cerah setiap hari. Itu juga samar-samar membawa suara guntur dan angin kencang. Kegembiraan di mata Feng Xi menjadi lebih jelas saat ini terjadi. Han Li tahu bahwa finalisasi sayap badai petir semakin dekat. Dalam beberapa bulan itu, Han Li bingung menemukan bahwa tidak ada satupun jejak Qi jahat yang dapat ditemukan dari dalam tubuhnya. Namun, setelah berpikir lebih jauh, dia merasa itu ada hubungannya dengan Divine Devilment Lightning di tubuhnya. Mereka memiliki khasiat ajaib melawan hal-hal yang bersifat jahat. Mungkinkah Qi jahat telah dimusnahkan oleh Divine Devilment Lightning? Han Li merasa senang dengan pemikiran itu. Seandainya Qi jahat benar-benar muncul, dia telah merencanakan untuk menggunakan Divine Devilment Lightning untuk menyingkirkannya, atau mengambil risiko menelan beberapa kumbang pemakan emas dan membuat mereka memakannya dengan paksa. Akibatnya, metode pemaksaan Windbreaker Beast tidak dapat menimbulkan rasa takut pada Han Li, bukan karena dia menganggapnya serius sejak awal. Setan tua itu pasti tidak akan menyangka Han Li memiliki harta sihir yang sangat berharga dengan kultivasinya yang rendah. Tanpa khawatir hal ini nantinya akan merugikannya, Han Li menjadi semakin bertekad untuk melawan. Dia dengan cepat menyapu banyak rencana yang sebelumnya dia buat untuk melarikan diri. Dia siap untuk menggunakan rencana yang paling optimal sesuai dengan bagaimana situasinya. Setelah 1 bulan lagi, Feng Xi bangkit dari tempat duduknya dan mulai mengambil tindakan seolah-olah dia merasa bahwa penyempurnaan akan segera dilakukan. Dari saat dia membuka matanya,
dia menatap sayap tulang di udara yang hampir selesai. Dengan desahan yang dalam, dia tiba-tiba menembakkan selusin segel mantra padanya dan tiba-tiba memadamkan api intinya, memperlihatkan 3 inti iblis dan 2 sayap tulang yang ada di dalamnya. Inti iblis relatif lebih redup dari sebelumnya. Tampaknya ketegangan inti iblis yang bertahan selama berbulan-bulan penggunaan telah merusak ki asal mereka. Sebaliknya, sayap tulang telah menjadi ramping dan utuh, memancarkan kilau putih susu yang hampir menyilaukan. Tanpa ragu-ragu, Feng Xi menjentikkan inti iblisnya sendiri, menyebabkannya berputar liar di udara sebelum kembali ke tenggorokannya. 2 iblis lainnya saling melirik sebelum melakukan hal yang sama. Tanpa berkata-kata, ketiga iblis itu mulai segera bermeditasi dan beristirahat. Beberapa hari kemudian, 3 pembudidaya iblis telah mengisi kembali kekuatan sihir dan ki asal mereka. Pada saat itu, Feng Xi mengalihkan pandangannya ke Han Li. Dia menembakkan segel mantra ke penghalang cahaya yang menjebaknya. Pancaran merah menembus penghalang cahaya, menyebabkannya larut dengan beberapa kilatan keras. Han Li memiliki ekspresi yang sepenuhnya tenang tanpa kejutan. Ekspresi Feng Xi menjadi santai dan dia berkata, "Selanjutnya, kita akan menggabungkan 2 sayap menjadi 1 dan menggabungkan kilat dan angin bersama-sama. Kami akan membutuhkan kekuatan sihir atribut kayu rekan Daoi untuk bertindak sebagai keseimbangan. Persiapkan dirimu." Dipahami. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Han Li berdiri. Ketika Feng Xi melihat ekspresi Han Li, dia mengerutkan kening dan keraguan muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan jarinya tanpa peringatan. Seberkas cahaya putih melesat lurus ke arah Han Li. Ekspresi Han Li menjadi terkejut, tapi setelah beberapa saat ragu, dia tidak menyingkir. Dengan cahaya putih memasuki tubuhnya, Han Li memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Han Li mengerutkan bibirnya dan dengan cemberut berkata, "Feng Senior, apa artinya ini? Tenanglah, energi roh angin tidak akan membahayakanmu, dan akan menghilang setelah beberapa saat. Tetapi selama waktu ini, jika saya memicunya dengan sedikit kekuatan sihir, rekan Daoi sama saja sudah mati. Lakukan yang terbaik, dan jangan pikirkan hal lain." Feng Xi berkata dengan sinis. Han Li menggerutu dalam hati setelah mendengar itu. Lebih dari setengah rencananya untuk melarikan diri baru saja dihilangkan. Feng Xi cukup senang melihat ekspresi marah Han Li. Tanpa memperhatikan Han Li lebih jauh, dia mengeluarkan 3 botol obat dari kantong penyimpanannya. Setelah itu, dia melemparkan 2 dari mereka ke iblis lainnya. Feng Xi dengan sungguh-sungguh menasihati, "Adik-adik berhati-hatilah. Menggabungkan kekuatan spiritual angin dan petir akan sangat membebani kekuatan sihir kita. Botol-botol ini masing-masing memiliki setetes myriad year spirit milk. Gunakan saat kekuatan sihirmu habis. Proses penggabungan harus berjalan lancar. Kalau tidak, sayap badai petir tidak akan pernah ada." Jejak keheranan berkedip di mata naga banjir ketika dia mendengar bahwa botol-botol itu berisi susu roh segudang tahun. Dia segera setuju, "Tolong, tenanglah. Saya pasti akan berusaha keras." Kura-kura iblis di sampingnya menamparkan dadanya dan berjanji, "Aku juga. Saya juga ingin melihat kemampuan mendalam apa yang akan ditampilkan oleh sayap badai petir setelah selesai." Feng Xi memasang ekspresi puas setelah mendengar tanggapan mereka. Dia kemudian tanpa berkata-kata menggosokkan kedua tangannya sebelum mengulurkannya dan menembakkan seberkas cahaya putih setebal mangkuk ke arah penghalang cahaya pelangi. Penghalang cahaya bergetar dan mengeluarkan dengungan rendah untuk sesaat. Setelah itu berkedip dan terus berubah warna sampai bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Ketika naga banjir dan kura-kura iblis melihat ini, mereka bergegas untuk menembakkan sinar cahaya biru dan kuning mereka sendiri ke penghalang. Di tengah jalan menuju penghalang, berkas cahaya berkumpul untuk berubah menjadi sinar putih energi spiritual petir sebelum kemudian menabrak penghalang. Dalam sekejap, cahaya bergemuruh dan penghalang cahaya mengalami perubahan lain.
Gulungan guntur mulai terdengar dari dalam penghalang saat berdenyut dengan cahaya perak. Setelah melihat penghalang itu berkedip, Feng Xi tanpa ragu memerintahkan Han Li dengan nada dingin yang dalam, "Rekan Taois Li, tuangkan 1/10 dari kekuatan spiritual kultivasimu." Han Li ragu-ragu sejenak dan ekspresinya bergerak. Feng Xi pasti bisa menghentikannya dari mengendalikan energi spiritual angin di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya biru setebal jari ke penghalang. Adegan aneh terjadi, ketidakstabilan dan dengungan yang dilepaskan dari penghalang cahaya langsung berkurang. Kecemerlangan juga telah redup dan menjadi sedikit lebih stabil. Ekspresi Feng Xi santai dan dia dengan bersemangat berkata, "Bagus, terus berikan kekuatan spiritual." Tampaknya rencananya untuk menggabungkan energi angin dan petir mulai membuahkan hasil. Ketika dua iblis lainnya melihat ini, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Mereka mulai membentuk berbagai gerakan mantra yang rumit, dan menyerang segel mantra yang tak terhitung jumlahnya terhadap penghalang cahaya. Setelah beberapa saat, penghalang cahaya mulai mengungkapkan badai putih ganas yang terkandung di dalamnya bersama dengan sambaran petir perak. Petir dan energi angin membungkus erat di sekitar sayap tulang dan mulai bergabung. Feng Xi kemudian meminta Han Li untuk menuangkan kekuatan spiritual atribut kayu lebih lanjut saat dia menatap penghalang cahaya. Pada minggu berikutnya, sambaran petir perak besar dan angin kencang putih mengamuk di dalam penghalang. Ketiga iblis itu menjadi tegang dan terus-menerus menyerang penghalang cahaya dengan segel mantra mereka. Feng Xi tampak sangat intens. Saat Han Li mengawasi mereka dari samping, dia terus menuangkan energi spiritual atribut kayunya ke penghalang di bawah perintah mereka. Namun, jejak ekspresi bersemangat yang aneh berkedip di matanya. Tetapi pada akhirnya, Han Li memutuskan untuk tidak mengambil tindakan gegabah. Dia merasa kesempatan itu belum tiba. Tiga-tiga iblis tidak bisa menyembunyikan kelelahan mereka. Meskipun segel mantra mereka tidak berhenti, kekuatan sihir mereka pasti sudah hampir habis. Meskipun badai petir dan angin yang dahsyat di dalam penghalang cahaya sangat kuat, persatuan yang aneh mulai terbentuk. Angin kencang mulai berkedip dengan percikan api dan kilat mulai membawa teriakan angin. Ketiga iblis itu mengenakan kegembiraan yang tidak disembunyikan saat melihat ini. Pada hari berikutnya, kura-kura iblis telah kehabisan kekuatan sihirnya dan mengambil setetes susu roh. Pada hari-hari berikutnya, naga banjir dan Feng Xi mengikutinya. Han Li tanpa ekspresi melihat ini dan mencengkeram kantong penyimpanan di tangannya. Matanya mengandung jejak kelicikan yang sulit dipahami. Ketika kekuatan sihir tiga binatang iblis telah habis dan harta sihir belum sepenuhnya disempurnakan, itulah saatnya untuk bertindak. Han Li awalnya berpikir rencana ini tidak dapat diandalkan. Tetapi dalam keadaan saat ini, itu menjadi agak layak. Chapter 549. Intrik. Setelah 20 hari berlalu, bagian dalam penghalang menjadi tenang. Badai dahsyat telah menghilang untuk mengungkapkan sepasang sayap putih perak. Daging yang hilang di sekitar tulang Lightning Rock telah diganti dengan bahan berharga, dan bulunya diganti dengan kilat dan angin. Dengan ini, sepasang sayap angin dan petir telah terbentuk. Meskipun sayapnya saat ini tampak lengkap, sebenarnya kekuatan angin petir bulu baru saja terbentuk dan belum stabil. Akibatnya, Feng Xi yang jelas kelelahan telah memaksa dirinya untuk menuangkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam penghalang, takut bahwa upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Feng Xi merasa sangat muram saat dia melakukan ini. Dia awalnya percaya bahwa 3 tetes susu roh yang dia peroleh secara khusus untuk mereka akan cukup. Tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual mereka akan habis saat diambang penyelesaian sayap. Untungnya, dalam keadaan saat ini dia bisa memilih untuk merusak origin Qi-nya dan dengan paksa mendukungnya sampai akhir. Jika tidak, harta sihir akan hilang selamanya dan dia akan mengalami penyesalan yang tak tersembuhkan. Tetapi pada saat itu,
binatang iblis kelas 9 tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh Qi di dalam ruangan. Meskipun sangat lemah dan hanya terjadi untuk waktu yang singkat, itu sangat murni. Dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan dengan mata menyipit, akhirnya tiba pada Han Li. Wajah Feng Xi berubah cemberut. Han Li mengungkapkan keterkejutannya, tetapi dia segera memaksakan senyum. Namun, Feng Xi terus menatapnya dengan dingin tanpa emosi. Membawanya keluar, penggarap iblis itu memerintahkan. Apa yang senior inginkan? Ekspresi Han Li semakin tegang dan artifisial saat dia diam-diam menarik tangannya dari lengan bajunya. Kilatan dingin berkedip dari mata Feng Xi. Dia tanpa kata-kata menunjuk Han Li, menembakkan bola cahaya putih yang menyilaukan ke arah Han Li. Han Li awalnya tertegun sebelum dia segera mengeluarkan teriakan menyedihkan. Dia jatuh ke lantai dan meronta-ronta dengan ekspresi kesakitan saat kulitnya berubah ungu. Jika Anda tidak mau mendengarkan kata-kata, maka dengarkan dengan paksa. Tatapan bermusuhan melintas di wajah Feng Xi saat dia menatap botol kecil yang jatuh dari lengan baju Han Li. Dengan ekspresi aneh dia meraih botol kecil itu dan membawanya terbang ke tangannya. Feng Xi memelototi Han Li dan dengan belak-belakan berkata, "Apakah suara energi roh angin tidak menyenangkan? Anda telah mengkonsumsi sedikit energi spiritual baru-baru ini, tetapi Anda telah memulihkannya cukup banyak. Sepertinya botol itu seharusnya berisi obat spiritual. Apakah rekan Dao Li berencana mengambil keuntungan dari keadaan kekurangan kita untuk melarikan diri dengan menggunakan energi spiritualnya yang pulih?" Setelah pembudidaya iblis menghentikan tekniknya, Han Li hampir tidak bisa berdiri kembali. Wajahnya memucat seolah-olah rencananya telah terungkap. Feng Xi melirik botol kecil itu. "Kenapa, kamu tidak pintar? Mari kita lihat apa yang ada di dalam botol." Saya belum pernah mendengar sesuatu selain dari Myriad Spirit Milk yang mampu memulihkan kekuatan spiritual dalam sekejap. Naga banjir dengan rasa ingin tahu berkata, "Aku juga belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, itu telah datang pada waktu yang berguna." Pada saat itu, kura-kura iblis dan naga banjir menyerang penghalang dengan segel mantra dan mempercepat proses fusi antara petir dan angin. Meskipun tampaknya kura-kura iblis melakukan sedikit lebih baik daripada naga banjir, kekuatan sihirnya juga sangat terkuras dan dia hampir tidak bisa bertahan. Feng Xi membuka botol dengan jantung berdebar-debar, mencium aroma murni Qi. Dia melirik botol sebelum membawanya ke hidungnya dan mengendusnya. Kura-kura iblis tidak dapat tetap tenang dan bertanya dengan cermat, "Ada apa?" Feng Xi memelototi Han Li dan dengan dingin berkata, "Bicaralah." Han Li dengan kecewa menundukkan kepalanya dan dengan enggan berkata, "Ini adalah sebotol susu roh segudang tahun yang diencerkan." Ketika kura-kura iblis mendengarnya, rohnya gemetar karena terkejut. "Apa? Anda juga memiliki susu roh segudang tahun?" Karena ketiga iblis tidak percaya bahwa kekuatan sihir mereka dapat bertahan sampai akhir, mereka sangat gembira. Itu hijau. Sepertinya Anda mencampur sesuatu yang lain di dalamnya juga. Dan itu memiliki ki spiritual kayu yang berat. Feng Xi memeriksa botol kecil itu dengan curiga. Han Li tersenyum pahit dan dengan tulus menjawab, "Saya mencampur beberapa obat spiritual tua di dalamnya. Karena saya berlatih seni kultivasi atribut kayu, ki spiritual atribut kayu secara alami akan sangat bermanfaat bagi saya." Feng Xi mengerutkan kening dan berpikir untuk bertanya lebih banyak ketika kura-kura iblis berteriak dengan keras, "Saudara Feng, cepat berikan susu roh dan biarkan aku meminumnya. Saya tahu bahwa meskipun kami akan dapat bertahan dengan kesulitan besar, kami akan mengeluarkan ki asal kami secara berlebihan dan menyebabkan kultivasi kami menurun. Saya perlu mengisi kembali ki spiritual saya." Kura-kura iblis takut Feng Xi tidak setuju dan menjadi cemas. Feng Xi dengan ragu menjawab, "Tentu saja aku tahu itu, tapi susu roh ini." Setelah hening sejenak, naga banjir itu berkata, "Saudara Feng, saya bisa merasakan ki spiritual murni dari jarak yang begitu jauh. Ini adalah Myriad Spirit Milk tanpa keraguan. Bahkan jika susu roh disabotase,
apa bahayanya bagi kita? Selain itu, saya adalah naga banjir berbisa, pemakan semua racun. Bahkan jika botolnya diracuni, itu tidak akan berpengaruh padaku. Tampaknya mereka berdua tidak ingin menyia-nyiakan origin ki mereka. Hei, saya hampir lupa tentang kemampuan racun bawaan Brother Wu. Karena ini masalahnya, mari kita bagi susu roh menjadi 3. Dengan cara ini, kita tidak akan menderita banyak kerusakan pada esensi sejati kita setelah kita menyelesaikan penyempurnaan. Feng Xi diam-diam tersenyum dan meregangkan lehernya ke belakang, menuangkan sepertiga susu roh ke tenggorokannya. Dia kemudian melemparkan botol itu ke naga banjir berbisa sambil tertawa. Sebagai binatang iblis kelas 9, dia tidak takut pada racun apapun, dan karena ki spiritual itu asli, dia tidak punya pikiran untuk melepaskannya. Naga banjir menangkap botol kecil dan meminum setengah dari sisa botol sebelum menyerahkannya kepada kura-kura iblis. Kura-kura iblis kemudian dengan tidak sabar meneguk sisa susu roh dan melemparkan botol kecil ke samping. Tidak lama kemudian, ketiganya merasakan sebagian dari kekuatan sihir mereka pulih, dan mereka menghela nafas lega. Feng Xi tidak lagi memikirkan kecurigaan awalnya. Pada saat itu, kilatan dingin berkedip di mata naga banjir saat dia mengirim transmisi suara kepada Feng Xi. Ketika kita selesai memperbaiki harta karun itu, pembudidaya manusia tidak akan lagi berguna. Biarkan aku menghabisinya. Manusia itu membuat kehadiran yang menjengkelkan. Ketika naga banjir selesai berbicara, dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Han Li dan menunjukkan niat membunuh yang keras. Feng Xi tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Han Li dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan singkirkan dia untuk saat ini. Meskipun kita tidak membutuhkan ki spiritual atribut kayunya di hari-hari berikutnya, lebih baik berhati-hati. Kamu bisa membunuhnya setelah sayapnya selesai. Baik, maka manusia akan memiliki beberapa hari lagi untuk hidup." Nada suara naga banjir tidak puas, tetapi dia memutuskan untuk setuju menunggu pada akhirnya. Han Li hanya melihat bibir mereka bergerak dan tidak tahu apa yang mereka katakan. Namun, tubuhnya menjadi dingin ketika tatapan bermusuhan mereka jatuh padanya dan dia samar-samar bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Wajahnya menjadi tidak enak dilihat setelah beberapa pemikiran dan dia tanpa berkata-kata duduk bersila di lantai. Dia kemudian perlahan menutup matanya seolah-olah dia pasrah dengan kematian. 3 iblis berhenti setelah melihat ini, tetapi mereka tidak lagi memperhatikan Han Li dan sepenuhnya memusatkan perhatian mereka pada sayap roh. Sebenarnya, jantung Han Li berdebar kencang saat itu. Dia perlahan-lahan mentransfer sepotong petir emas samar dari pedang penghangat awan bambu ke dalam tubuhnya, mengendalikannya agar tidak meletus. Setelah itu, lapisan Divine Devilment Lightning mulai melingkar rapat di sekitar bola energi roh angin yang telah ditanam Feng Xi di dalam dirinya. Energi roh angin bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh Han Li pada kultivasinya saat ini, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilarutkan dengan bersih oleh petir Devilment. Namun, dia bisa menahannya untuk saat ini dan mencegahnya melebar, menarik dari pengalamannya dalam mengikat mutiara es surgawi. Pada saat itu, kura-kura iblis telah memulihkan sebagian dari kekuatan spiritualnya. Saat dia dengan mudah terus menuangkan kekuatan spiritual ke penghalang cahaya, dia melirik naga banjir dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya tiba-tiba bergetar dan ekspresinya berubah. Dengan tatapan aneh di matanya, kura-kura iblis berhenti mengirimkan kekuatan spiritual ke penghalang cahaya dan jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak ada suara sedikit pun yang dihasilkan. Adegan yang mencengangkan menyusul. Perut iblis itu tiba-tiba membesar. Pada saat berikutnya, kepala dan anggota tubuhnya juga mulai membengkak dengan tonjolan seolah-olah roh jahat tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya dan ingin membebaskan diri. Ketika naga banjir dan Feng Xi melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah dan mereka secara bersamaan mengingat susu roh yang diencerkan dari botol kecil Han Li.
Chapter 550. Ketidakberdayaan dalam krisis. Naga banjir berbisa berteriak dan tubuhnya berkembang dengan cahaya merah saat dia berpikir untuk segera menyerang Hanli. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, wajah iblis itu langsung meringis dan dia jatuh berlutut dengan keras. Dia tak berdaya menatap pembengkakan di tubuhnya dan tetap diam dalam ketidakberdayaannya. "Kamu mencari kematian?" Feng Xi berteriak dengan marah. Kilatan cahaya putih berkelip dari wajahnya, tubuhnya kemudian menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, dia muncul di belakang Hanli dan dengan keras menggesek ke bawah dengan cakar hitam. Gerakannya hampir seketika. Meskipun Hanli sudah mempersiapkan diri, dia masih tidak bisa mengikuti gerakannya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melemparkan tubuhnya ke samping. Dentang, Hanli didorong oleh kekuatan besar dan terlempar sejauh 30 meter. Hanli kemudian berdiri kembali dengan kesulitan yang jelas. Serangan tunggal cakar binatang iblis kelas 9 tidak dapat segera membunuh Hanli. Kultivator iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Kilatan tak menyenangkan segera berkedip di matanya saat dia menatap di mana dia telah memukul Hanli. Air mata di pakaiannya mengungkapkan sisik putih perak. Sebagian besar dari mereka hancur karena serangan itu, memperlihatkan kain hitam legam yang berkelap-kelip di bawahnya. Armor batin, Feng Xi sangat terkejut, tetapi dia segera mengejek dan tanpa kata berubah menjadi angin sekali lagi, menghilang tanpa jejak. Armor bagian dalam jelas merupakan harta yang sangat bagus untuk dapat menahan salah satu serangannya. Namun, baju besi itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya untuk kedua kalinya. Hanli juga mengakui kelangsungan hidupnya sebelumnya hanya karena keberuntungan. Dia yakin serangan itu seharusnya bisa membunuhnya. Plat skala kerajaan Menhuzi benar-benar harta yang luar biasa untuk dapat menangkal serangan dari binatang iblis kelas 9. Dengan waktu berharga yang telah dibeli oleh baju besi itu, Hanli dengan kuat mendapatkan kembali pijakannya. Petir emas melonjak ke seluruh tubuhnya tanpa berpikir sedikitpun, disertai dengan cahaya biru yang menyilaukan yang berbentuk perisai pedang esensi biru besar. Dia juga mengangkat tangannya dan memanggil 24 pedang biru dari dalam tubuhnya, langsung membentuk penghalang di sekelilingnya. Sama seperti Hanli selesai melakukan ini, perawakan tinggi Feng Xi muncul di depan Hanli lagi. Dengan tatapan sinis, dia membuka mulutnya dan mengungkapkan cahaya putih yang menyilaukan. Ekspresi Hanli tiba-tiba berubah saat dia dalam hati mengutuk ketidakberdayaan. Dia pada dasarnya tidak mampu bertahan jika iblis tua itu akan menggunakan inti iblisnya dalam serangan langsung. Saat Hanli merasakan jantungnya membeku, Feng Xi tiba-tiba menutup mulutnya dan tubuhnya bergoyang. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia kehilangan pijakan. Hanli segera terbangun dari keterkejutannya, menyadari bahwa pembudidaya iblis mulai gemetar. Apalagi perutnya mulai terlihat menonjol. Meskipun iblis tua ini memiliki kultivasi yang jauh lebih dalam daripada dua lainnya, efek dari cairan hijau akhirnya bertahan. Hanli sangat gembira dan menunjuk ke arahnya tanpa ragu sedikitpun. 24 pedang penghangat awan bambu melonjak ke arah Feng Xi dan mulai menyerangnya dengan liar dari setiap sudut. Setelah beberapa saat, senyum Hanli menjadi kaku. Meskipun Windbreaker Beast dengan menyakitkan berlutut dan tangannya mencengkeram perutnya dengan erat, dia berhasil menyelimuti tubuhnya dalam lapisan cahaya putih samar. Pedang terbang itu sendiri tidak mampu menembus penghalang cahaya sedikitpun. Selain itu, pembudidaya iblis masih bisa memaksa kepalanya untuk menatap tajam ke arah Hanli. Meskipun dia tidak bisa berbicara, matanya penuh dengan kebencian. Dengan sekali pandang, Hanli merasa hatinya jatuh. Merenungkan sejenak, Hanli menyimpulkan harus ada semacam harta yang melindungi Feng Xi. Jika tidak, dia pasti akan bisa membunuh Hanli bahkan dengan kendali sekecil apapun atas kekuatan sihirnya, mengingat kebenciannya yang besar terhadap Hanli. Hati Hanli menjadi tenang memikirkannya dan dia dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Pedang terbang bergabung bersama,
membentuk dua bola cahaya biru yang menyilaukan. Kedua bola cahaya memudar untuk mengungkapkan dua pedang biru sekitar 10 meter, mereka bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Dengan ekspresi aneh berkedip-kedip di matanya, Han Li diam-diam membuka mulutnya dan menyemburkan awan biru ki ke setiap pedang, menyebabkan mereka berkembang dengan kemegahan. Dengan serangkaian dengungan ringan, mereka kemudian menebas ke arah Windbreaker Beast. Pedang besar itu dengan keras menghantam cahaya putih itu dengan keras. Cahaya biru dan putih terjalin, tetapi pada akhirnya, kedua pedang itu hanya mampu memotong beberapa inci ke dalam cahaya putih sebelum mereka ditolak dengan paksa. Han Li dengan tatapan kosong menatap pemandangan itu, tapi Feng Xi terlihat mencibir. Han Li tidak bisa membantu tetapi gemetar saat melihat ekspresinya. Meskipun Feng Xi lumpuh, Han Li tidak memiliki metode untuk menyakitinya. Terlepas dari denyutan di perut Feng Xi yang bengkak, tidak banyak perubahan pada anggota badan atau kepalanya. Kultivator iblis tampaknya dengan paksa menekan efek cairan hijau. Ekspresi Han Li berubah saat ia tiba-tiba melalui sesuatu. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke iblis lain dan merasakan hatinya bergetar. Naga banjir dan kura-kura iblis masih memiliki tubuh yang menggembung. Namun, kepala dan anggota badan mereka sudah mulai menyusut. Tampaknya tubuh mereka melepaskan ki spiritual tanpa menahan diri. Jelas bahwa mereka menekan cairan hijau, tetapi pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada Windbreaker Beast karena budidaya mereka yang lebih rendah. Han Li langsung menunjuk kedua pedang besar, menyebabkan mereka menyerang dua setan sebagai garis-garis cahaya biru. Karena pedang tidak bisa menangani Windbreaker Beast, akan lebih baik untuk berurusan dengan dua iblis lainnya terlebih dahulu. Setelah itu, Han Li menguatkan pikirannya dan menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya. Kumbang pemakan emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruangan. Dengan peluit bernada rendah, Han Li mengarahkan mereka ke arah Feng Xi. Mata Feng Xi mengungkapkan keheranan saat melihat kumbang muncul. Pada saat berikutnya, kumbang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti cahaya putih berlapis-lapis dan mulai menggerogoti cahaya putih. Pada saat itu, dua pedang besar menebas kura-kura iblis dan naga banjir. Meskipun mata mereka melebar, mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Mereka hanya bisa menyaksikan pedang biru itu mengenai tubuh mereka. Dua dentang keras dihasilkan dari serangan itu, tetapi tidak ada kerusakan sedikit pun yang terjadi. Han Li tercengang dengan hasilnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Windbreaker Beast memiliki harta yang melindungi tubuhnya yang mampu memblokir pedang terbang. Tetapi iblis-iblis ini mampu menolak pedang dengan tubuh mereka sendiri tanpa menerima kerusakan sedikit pun. Bagaimana mungkin tubuh binatang iblis kelas 8 ini begitu keras? Tentu saja, Han Li tidak akan menyerah setelah ini. Dia menunjuk kedua pedang besar dan menyebabkan mereka melepaskan sambaran petir setebal lengan ke kedua iblis itu. Kedua iblis itu tampak sangat kesakitan setelah menerima kilat, tetapi mereka tetap tidak terluka. Namun, ekspresi mereka hanya tumbuh paling bermusuhan sebagai hasilnya. Agaknya, pikiran pertama mereka setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka adalah mencabik-cabik Han Li. Han Li merasakan sedikit rasa takut pada pemikiran itu dan kemudian menoleh untuk melihat kumbang pemakan emasnya. Setelah beberapa pemikiran, dia membuat kumbang pemakan emas melayang ke udara dan mengungkapkan pembudidaya iblis di bawahnya. Meskipun cahaya putih agak redup, binatang iblis itu masih aman dan sehat di bawah cahaya putih. Itu benar-benar terbukti sulit untuk dihadapi Han Li. Bahkan setelah pesta simultan dari puluhan ribu kumbang pemakan emas, mereka hanya berhasil sedikit melemahkannya. Kekuatan harta pelindung Feng Xi benar-benar di luar nalar. Saat Han Li ragu apakah dia ingin kumbang pemakan emas terus mengerumuni Feng Xi mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Setan itu memasang ekspresi ganas saat dia dengan keras berbicara, "Manusia. Apakah Anda percaya bahwa seorang pembudidaya formasi inti yang sepele entah bagaimana mampu menangani setan tahap metamorfosis? Sebentar lagi,
kami akan memberi Anda gambaran tentang apa artinya menginginkan kematian. Meskipun nadanya tenang, kata-katanya tegas dan mengancam. Ketika Hanli mendengar kata-kata itu, dia mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Apakah begitu? Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia menunjuk ke kumbang pemakan emas di udara, menyebabkan mereka mengubah arah menuju dua iblis lainnya dengan dengungan ganas. Kedua pedang besar itu kemudian berjalan menuju penghalang cahaya pelangi. Feng Xi melihat tindakan Hanli dan mulai panik. Dia buru-buru berteriak padanya dengan ekspresi ketakutan, "Berhenti! Kebodohan apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin dikejar oleh semua naga banjir di lautan ini? Dan sayap badai petir belum selesai. Jika Anda mengeluarkannya sekarang, semuanya akan hilang. Selanjutnya, sayap roh itu hanya bisa dikendalikan menggunakan roh dan kekuatan petir. Apa gunanya Anda mengambilnya?" Hanli mencibir dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kawanan serangga jatuh ke atas kedua iblis dalam sekejap, dan serangan dua pedang besar itu hampir meruntuhkan penghalang pemurnian pelangi. Bagaimanapun, tujuan penghalang itu adalah untuk memperbaiki alat-alat sulap. Itu tidak dibuat dengan kemampuan bertahan dalam pikiran. Mata hijau Feng Xi menjadi merah setelah melihat ini, tetapi penyakit aneh yang mempengaruhi tubuhnya terus mencegahnya mengambil tindakan apapun. Pada saat berikutnya, naga banjir berbisa melepaskan pekikan yang menggetarkan surga. Cahaya darah merah pecah dari dalam kumbang. Setelah menyentuh cahaya darah, kumbang segera berubah menjadi tetesan cairan hitam dan mengeluarkan asap kuning. Kabut merah itu luar biasa beracun. Bersambung ke chapter 551. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.